kelas ini merupakan treatment khusus untuk menulis cerita pendek yang nanti juga bisa digunakan untuk menulis novel setelah penulisan draft 1. Nanti bagi yang juga ikut kelas novel, saya akan berikan keterangan bagaimana menggunakan story by tree di dalam novel. Tapi hari ini kita akan berfokus dulu pada cerita pendek. Dan teman-teman, kita malam tadi sudah begadang tanda kutip ya, menyelesaikan menyelesaikan premis-premisnya. Kita menyelesaikan item yang paling penting di dalam penulisan cerita atau di dalam penulisan. Ingat, premis itu bukan hanya dipakai untuk cerita pendek, tapi juga dipakai untuk di dalam penulisan novel, dipakai untuk dalam penulisan skrip film, dipakai untuk penulisan skrip iklan, dipakai dalam penulisan skrip drama atau naskah lakon, bahkan dipakai juga untuk penulisan esai begitu. Nah, artinya dengan bekal premis itu Anda bisa menghasilkan banyak sekali genre kepenulisan yang juga artinya Anda juga bisa memeriksa semua genre kepenulisan, apakah tulisan itu sudah memenuhi asas yang pertama, itu asas keringkasan. Ini penting sekali. Anda tidak akan mungkin menghasilkan cerita yang ringkas. Ringkas di sini bukan berarti pendek ya, artinya cerita yang pendek pada bentuk terbaiknya. Maksudnya begini, kita menonton Titanic dalam waktu hampir 3 jam, kita pikir, aduh ini panjang banget. Itu adalah versi ringkas daripada cerita yang apabila tidak memiliki premis yang bagus, bisa aja cerita itu akan menjadi 4, 5, atau 6 jam begitu. Anda membaca novel 500-600 halaman bisa habis 1-2 hari. Tahu nggak itu kenapa? Salah satunya karena novel 500-600 halaman itu ditulis dengan ringkas, dengan premis yang beres, sehingga Anda tidak merasa panjang, gitu. Dan Anda clear sekali. Oke, karakterisasinya begini, dia memiliki keinginan mayornya begini, cara yang dia gunakan untuk mengejawantahkan keinginannya serta begini hambatan yang ia temui, dan itu menghasilkan keseruan-keseruan, menghasilkan cerita yang bergerak, menghasilkan cerita yang berubah, sehingga Anda bisa stay untuk terus membaca cerita itu, mengikuti cerita itu, menyaksikan cerita itu. Nah, pembelajaran kita menjadi karena saya tidak tahu kemampuan menulis rekan-rekan semua seperti apa, dan yang pasti berbeda-beda. Ada yang newbie baru sekali, ada bahkan yang sudah sangat banyak jam terbangnya seperti itu. Tetapi yakinlah, kita premis ini treatmentnya bukan hanya untuk penulis pemula, tapi juga untuk penulis yang sudah menghasilkan banyak sekali karya. Saya sendiri baru ketemu formula ini pada 2019, yang saya ujikan pada 2020, 2021, dan akhirnya saya rilis untuk publik pada 2021. Artinya, saya yang menulis dari 2008 sampai 2019 akhir itu, saya nulis nggak pakai premis, nulis yang ngalir-ngalir aja begitu. Tapi buku saya terbit di Nerbit Mayor, cerpen saya terbit di Media Massa Mayor. Karya saya memenangkan perlombaan dan segala macam. Jadi ketika Anda kesulitan untuk menyelesaikan tulisan, ketika Anda merasa, aduh kayaknya ada yang nggak beres sama draft saya ini, maka Anda harus berendah hati, berlapang dada untuk mencoba menulis dengan mempersiapkan dokumen kepenulisan yang paling dasar. Apa itu? Mempersiapkan premis. Kalau misalkan Anda bisa merampungkan cerita pendek atau cerpen cepat banget, bisa satu cerpen itu 1-2 jam, yang menurut Anda itu jauh lebih efektif Anda langsung nulis daripada Anda mempersiapkan premis dulu. Boleh, nggak ada masalah. Anda nulis dulu cerpen, habis itu Anda gunakan formula premis tadi untuk membedah cerpen Anda untuk memastikan apakah cerpen Anda sudah ringkas atau belum. Masukkan tuh cerpen tadi ke dalam cetakannya, ke dalam formula yang bernama premis. Walaupun cara yang kedua ini relatif akan sangat melelahkan karena Anda akan mundur ke belakang. Nah, semenjak saya menemukan premis 2020 saya ujikan, alhamdulillah semua karya saya itu berangkat dari premis dulu. Jadi di dalam
di dalam proses kreatif menghasilkan karya itu ada 3 proses yang memang kita harus ketahui pertama bersama-sama. Yang satu penyiapan cerita, yang kedua penulisan cerita, yang ketiga penyuntingan cerita. Nah, teman-teman, saya ulangi lagi, yang pertama penyiapan cerita, yang kedua penulisan cerita, yang ketiga penyuntingan cerita. Yang mana di antara ketiga ini yang paling susah, yang paling sebel, yang paling gemes gitu, yang paling menyebalkan tanda kutip, itu penyiapan cerita seperti yang kita lakukan malam tadi, teman-teman. Saya menuliskan novel saya yang berjudul Kayu Laku Membuat Kapal, menjadi juara 1 Lomba Novel Cinta Rasul tahun 2021. Saya mempersiapkan premisnya itu selama sebulan. Premis yang satu kalimat yang malam tadi kalian story itu saya nyiapinnya sebulan tuh. Cuma nyiapin satu kalimat. Alias premis. Saya siapin sebulan. Tapi tahu nggak ketika saya nulisnya berapa lama? Saya nulisnya cuma 7 hari. Karena apa? Karena premisnya udah duduk banget gitu. Jadi kalau Anda bermain-main sama premis, maka Anda juga bermain-main sama hasil karya Anda. Yang paling susah, yang paling menyebalkan, yang paling aduh kok ini merasa ada yang kurang klop-klop lagi, yaitu penyiapan cerita di mana premis ada di dalamnya. Yang paling mudah menurut saya yaitu penulisan cerita. Nah, di antara premis sama penulisan cerita ini ada jembatan. Nah, jembatannya yang namanya riset. Nah, kalau ada yang nanya, Bang Ben, kapan riset terbaik ketika kita mau menulis karya, mau itu cerpen maupun novel, setelah premismu jadi. Jangan riset sebelum nulis apa-apa. Bakal ngabisin waktu aja. Karena nggak jelas poinnya mau apa. Jadi saran saya, kalau kalian butuh riset di dalam karya Anda, maka yang harus Anda beresin pertama itu bukan risetnya dulu. Bukan bersenang-senang dengan mencari tahu, tapi kamu nggak tahu mencari tahu untuk apa. Yang pertama lu beresin yaitu premisnya. Udah lock nih, udah kunci premisnya, habis itu kamu boleh riset. Kamu boleh riset. Nah, kalau ini udah dilalui, aduh proses nulisnya, bagi saya proses nulis itu adalah aktivitas yang paling mudah, karena kamu udah tahu bangunannya. Nah, yang 11, 12 sama menulis, 11, 12 sama aktivitas menulis mudah, tapi saya menyebutnya relatif menyebalkan, tapi sangat menyenangkan, yaitu yang ketiga, yaitu penyuntingan cerita. Penyuntingan cerita. Ketika menyiapkan cerita, Anda menyiapkan bahan-bahannya terbentang di atas kitchen set atau kitchen table. Oke, this is what we call like the story preparation atau premise. Habis itu kamu menulis, ya tinggal masak tuh, nyampurin semuanya dengan gembira sekali tuh. Kita mencium aromanya dan segala macam. Tara, problemnya Anda nulis cerpen not for you only. Anda nulis cerpen itu untuk publik toh, kan gitu toh. Untuk dihadirkan kepada orang lain, apa kita masuk ke dalam plating, kita akan masuk ke dalam penyajian. Ini tuh mudah-mudah gampang, ngeri-ngeri sedap. Kalau salah dalam plating, yang terjadi makanan enak tidak akan menerbitkan selera, gitu ya. Kalau gagal di dalam plating itu itu akan punya banyak sekali efeknya. Yang saya membahasakan, saya ulangi lagi, penyiapan cerita seperti kita nyiapin premis itu, kita nyiapin bahan untuk membuat bonus spons. Ketika menulis cerita, ya kita campurkan bahan itu untuk sampai akhirnya siap bonus sponsnya kita keluarkan dari oven. Tara, the spons sudah ada, jadi. Nah, penyuntingan itu kalian menghias bonus spons itu menjadi black forest. Itu menyenangkan sekali. Tapi itu biasanya tuh lama banget tuh. Gue mau taruh strawberry sini, nggak asik deh, kayaknya gue taruh kiwi. Nah, atau saya kasih bunga di sini, saya mau kasih coklat, atau saya seperti apa? Pekerjaan menghias itu kadang-kala lebih lama daripada aktivitas menulis. Padahal kerjanya cuma bongkar pasang kecil-kecil aja gitu. Tapi itu bayangkan, kalau kalian udah sampai menghasilkan teks menulis yang jadi, itu menyenangkan banget loh. Kamu menghias tulisanmu. Kita belum sampai di sana. Kita baru mempersiapkan cerita. Yang malam tadi bolak-balik, ada yang langsung ACC. Aduh, asik. Makanya penting kita latihan di kelas kemarin tuh ya.
kelas kemarin tuh di awal-awal nggak ada yang patuh formula, ngerasa oh gitu mudah ya, nggak ada yang beres ternyata. Nah, yang saya minta adalah supaya patuh formula, supaya saya sebagai guru, sebagai mentor bisa mengassessmentnya, bisa jelas bahwa saya yakin Mbak Ruby ini betul, bukan karena kebetulan gitu loh. Nah, itu tuh saya butuh diyakinkan karena kalian semua udah invest materi, udah invest waktu, dan sudah juga invest pikiran. Jadi saya harus mastiin benar-benar nih kelas kita works gitu ya. Jadi mohon dimaklumi dengan cara yang sakit seperti ini. Nanti kalau kalian sudah latihan premisnya udah bagus banget, kalian pasti menemukan cara pengemasan premis yang lain. Tapi intinya 4 unsur tadi pasti ada. Saya berani bertaruh begitu. Nah, teman-teman, satu lagi, ketika teman-teman mengumpulkan premis itu dan saya koreksi, oke, biasanya ya sebagian besar tuh problemnya adalah hambatan tuh menghambat keinginan, bukan menghambat cara. Nah, gitu tuh. Itu tuh problem nomor 1. Problem kedua yaitu teman-teman lupa premis yang bagus itu premis yang panjang di awal, di karakterisasi Anda beresin di sana. Yang lain tuh ngikut aja. Kalau malahan adalah lebih panjang keinginan, lebih panjang lagi cara, lebih panjang lagi hambatan yang biasanya akan ngebocorin ending, your premise is on problem, ya. Jadi terus juga saya yakin godaan terbesar ketika Anda menulis premis apa? Kayaknya banyak banget yang mau minta diakomodasi kan ke dalam teks yang pendek itu kan. Naruh ini, nggak apa-apa, itu wajar. Saya ketika latihan juga begitu. Tapi itulah gunanya guru supaya ada orang yang kalian percayai untuk standarnya, untuk pegangan kalian ketika kalian menghasilkan karya lagi, ketika kalian membedah karya lagi untuk dijadikan referensi keberkaryaan kalian. Kalau misalkan mentor kalian, guru kalian bilang, oke, ini on problem, salahnya di sini. Terus Anda memberi penjelasan panjang lebar tentang bahwasannya premis ini tuh dia nggak salah kok. Maksud saya begini. Artinya Anda gagal untuk merangkum cerita Anda yang kompleks itu ke dalam premis yang sederhana. Begitu. Satu itu. Yang kedua, jangan-jangan memang cerita Anda belum komplit dan belum cukup kuat keempat elemen tadi. Nah, jadi di sini menurut saya teman-teman kita coba untuk saya selalu membuka ruang diskusi, bahkan ruang diskusi kita sangat privat ya. Ruang diskusi kita itu email yang tahu cuma tiga pihak, saya, Anda, dan Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi cuma itu. Saya membuatnya sedemikian rupa supaya Anda merasa nyaman. I will be your nice teacher and you have to be a responsible student. Pasti jalannya asik. Oke, kita udah jalan sebegitunya sampai sejauh ini. Selamat teman-teman, premisnya sebagian besar sudah di ACC. Ada yang ngerasa, ada yang bolak-balik sama saya itu 6 kali, habis itu baru ACC. Saya mau sampaikan ke Anda, jangan Anda merasa premis Anda lebih jelek daripada premis orang yang di ACC lebih dulu tadi. Bisa aja cerita yang Anda hadirkan itu memang kompleks, memang rumit, sehingga kita butuh tiktokan bolak-balik begitu. Sementara premis yang ditawarkan oleh rekan kalian sebelumnya itu jauh lebih sederhana. Apakah yang manakah yang lebih bagus, yang kompleks atau yang sederhana? Nanti eksekusinya. Because karya cerita bukan tentang apa yang Anda tulis. Karya cerita bukan sekadar tentang apa yang Anda tulis. Karya cerita juga tentang bagaimana Anda menuliskannya. Hari ini kita akan membereskan ukuran yang kedua. Siapa yang masih ingat 3 ukuran kita? Ukuran yang pertama yaitu cerita yang baik itu dia harus ringkas. Mengalir. Semuanya ketahuan ya, nggak ada yang belajar ya. Oke. Yang kedua mengalir. Ya, betul. Yang ketiga? Yang ketiga bernas. Yes, betul. Terima kasih. Yang pertama yaitu dia harus ringkas. Supaya kalian memastikan karya cerita kalian ringkas, maka premisnya harus beres. Kita tuh ngeberesin premis. Tahu nggak kalian?
saya kasih jeda waktu 7 hari untuk ngeberesin premis, hasilnya sami mawon kayak malam tadi. Karena kalian ngerjakannya hampir 4 jam juga kan begitu. Karena butuh waktu lama gitu. Nah, setelah kita mastiin cerita kita ringkas, berikutnya adalah kita mastiin cerita kita itu mengalir. Cerita kita mengalir untuk apalah guna cerita kita bagus, ringkas, tapi ternyata dia tersendat-sendat. Dia membuat Anda lelah untuk menulisnya, dan juga otomatis akan membuat pembaca patah-patah untuk memahaminya. Nah, ini akan kita pelajari hari ini di dalam materi yang bernama text intriguer. Nah, text intriguer ini nggak ada di buku, nggak ada di mana lagi nih. Di kelas-kelas lain, Anda hanya dapatkan di kelas saya. Saya membedah kurang lebih 29 novel luar negeri, 30-an novel Indonesia, dan ratusan cerita pendek plus karya cerita lainnya seperti film dan segala macam, untuk sampai akhirnya saya tahu text intriguer ini salah satu bumbu ajaib. Nah, kalau premis itu kalimat ajaib atau bahan ajaib, bahan-bahan masakan ajaib, sekarang tuh udah masakannya jadi beres nih. Kalian perlu bumbu loh. It's up to you. You want to call this is spices or mecin. Kalian mau nyebut ini rempah-rempah atau mecin, terserah kalian. Ini adalah bumbu. Yang kehadirannya itu nyaris ketika jadi makanan, lu nggak sadar. Nggak sadar kalau ada ini. Gitu loh. Tapi dia ada. Nah, tapi sebelum saya masuk itu, saya mau kasih waktu 15-20 menit. Saya udah ukur waktunya. Insya Allah saya masih sempat. Kalau kalian masih ada yang ingin ditanyakan dari materi sebelumnya, termasuk tentang premis atau tentang penyiapan cerita kita, saya akan jawab. Saya akan beri waktu. Silakan. Sore Bang Beni, aku udah raise. Ya, silakan Mbak Camal. Iya. Tadi aku mau nanya, tapi katanya mesti ngomong di sini ya biar tahu. Jadi selama ini aku tuh baru tahu bahwa dalam menulis itu harus ada premis yang kita kerjakan. Karena sebenarnya aku udah banyak cerpen, bahkan cerpen-cerpennya ada beberapa yang memenangi lomba menulis cerpen gitu, tapi baru tahu kemarin gitu. Jadi pertanyaan saya Pak Bang Ben ini, sebenarnya apakah sebuah keharusan menulis cerpen itu harus merangkai atau menuliskan premis dulu? Ya, good. Pertanyaan bagus banget. Saya nyuruh di sini supaya ini juga bisa jawabannya bisa dinikmati yang lain. Walaupun sebenarnya secara implisit sudah saya jawab pada penjelasan saya di awal kelas ini. Tapi tidak apa, saya akan coba review lagi. Setiap karya cerita, aku yakin, saya berani bertaruh, punya premisnya. Ada bedah tuh. Cerita yang manapun. Dia punya premisnya. Saya ngasih contoh kemarin, bahkan pada karya cerita iklan bercerita, film pendek pun ada premisnya. Pada cerita pendek, Kurik kemarin juga ada premisnya. Pada Titanic juga ada premisnya. Cerita yang 3 jam itu, ternyata ketika Zulfan, sekarang ketika Zulfan ditanya, Van, lu udah nonton Titanic nih? Udah, katanya. Van, ceritain dong, gue ini harus mempresentasikan film ini di kelas, tapi harus kurang dari 1 menit. Sekarang udah bisa kan, Van, gitu loh. Udah tahu nih gitu loh. Bahwasanya Titanic itu adalah tentang Rose, umur 17 tahun, seorang bangsawati yang baru saja ditunangkan dengan tunangannya yang kaku dan baru saja diselamatkan oleh Jack Nicholson, 18 tahun, dari aksi bunuh diri di buritan kapal mewah yang bernama Titanic, sangat ingin menjalin hubungan serius dengan Jack, seorang seniman kere yang percaya diri. Bayangkan, Jack seniman kere percaya diri, sedangkan tunangan dia adalah bangsawan yang kaku. Gila. Dengan cara mengikuti kegilaan-kegilaan Jack di dek kapal. Tapi menemukan hambatan, Kapten Titanic mengabaikan peringatan tentang keberadaan gunung es di jalur yang mereka lewati. Saya sampai hafal itu. Karena saya biasa ngelatih premis. Teman-teman, coba deh latih itu. Melatih premis dengan menonton film itu yang paling asik. Walaupun hari ini saya susah tuh menikmatinya lagi. Karena apa?
ketika nonton film itu, aduh ini premisnya nggak beres, nggak nyaman cuy nontonnya. Tapi itu mungkin konsekuensi kita yang udah biasa terlatih. Nah, artinya yang saya kembalikan lagi pada pertanyaan Mbak Camar, setiap karya cerita itu punya premisnya. Apakah dia bagus atau tidak, seperti tadi, tergantung craftsmanship kita, ketukangan kita untuk menghasilkannya dengan baik. Gitu loh. Nah, sekarang di dalam proses kreatif, saya udah kasih tadi, Anda punya 2 alternatif dengan pengetahuan premis Anda hari ini, yaitu pertama, Anda bisa menghasilkan karya dengan berlelah-lelah di tahap pertama, yaitu menghasilkan premis dulu. Habis itu baru nulis. Tapi kalau Anda tidak nyaman seperti ini, apalagi seperti Mbak Camar yang otodidak, saya juga otodidak. Saya sarjana pertanian malahan ya. Jadi saya nulis, Anda bisa nulis cerpen dulu, jadi habis itu Anda pastikan periksa keringkasan cerpen Anda dengan menggunakan aplikasi premis nih. Wah, ini Anda bisa gunakan dia dua cara. Tapi cara yang pertama itu justru lebih efektif. Anda akan lama di awal, tapi nulisnya akan asik banget. Anda udah tahu arah. Nah, tapi kalau yang kedua, Anda akan nulis dulu nih, selesai. Ketika Anda periksa premisnya, ada yang bermasalah, ada yang kurang berat, ada yang kurang bold, itu Anda akan lama banget tuh nanti untuk menghasilkan draft satunya, belum lagi ke penjentingan. Nah, artinya nggak harus Anda mau kelarin premisnya dulu, tapi saran saya, kalau Anda udah dapat ilmu premis hari ini, menurut saya saran saya buatlah premisnya dulu. Pasti nanti nulisnya akan jauh lebih nanti karya Anda itu bagusnya bukan kebetulan bagus, tapi memang bagus udah Anda ukur sejak awal. Begitu, Mbak Camar. Oke, thank you, Bang Ben, untuk jawabannya. Oke. Dari Irma Yanti, bagaimana sih Bang Beni menulis premis yang mana diselesaikan dalam waktu yang cukup panjang, sedangkan kami hanya menyelesaikan waktu singkat? Apa saja yang dipertimbangkan Bang Beni dalam menyusun premis sehingga waktunya cukup lama? Iya, betul. Kelas ini, nah, teman-teman, saya sampaikan sama teman-teman semua. Kalau ada kelas nulis, yang nyuruh lu nulis, itu kelas menyesatkan. Ya. Kelas itu bekal kita untuk mendapatkan ilmu menulis. Jadi, kalaupun saya menyuruh Anda menulis, membereskan premis, itu latihan. Itu latihan. Begitu. Nah, latihan bagi seorang calon profesional atau para amatir, izinkan saya menyebut semua murid saya itu amatir. Menyebut murid saya calon profesional, yaitu bagaimana mendesak mereka untuk mengerjakan sesuatu dalam waktu yang singkat. Memang itu pengalaman saya. Kalau nggak gitu, nggak jadi itu hasilnya. Nggak akan sesuai sama tenggatnya gitu. Jadi bayangkan kalau nanti kalian nanti ya tanpa saya membersamai kalian selesai kelas ini, itu belum tentu tuh premisnya jadi dengan cepat seperti malam tadi gitu. Nah, tapi kalau ada kalian itu saya posisikan ngerjain tugas setiap malam nanti, seolah-olah ada saya di belakang kalian, salah pang dipukul gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Menurut saya ini merupakan cara yang efektif bagi pemula. Saya lagi izinkan saya menganggap kalian pemula, ya, supaya nanti asesmennya jelas gitu. Nah, kenapa sih saya bisa menghasilkan premis yang lama banget dan segala macam tadi? Nanti teman-teman, ini pertanyaan bagus banget. Tolong pegang nih banget. Ketika Anda nulis premis, tolong jangan nulis premis yang benar. Nulis premis yang benar sudah wajib. Tapi tolong hasilkanlah premis yang dramatik. Nah, dramatik. Kenapa orang nih pekerja kantor sibuk, wanita karir tetap menyediakan waktu untuk me time-nya nonton bioskop. Tetap menyediakan waktu me time-nya baca novel. Tetap menyediakan waktu me time-nya bahkan bukan me time lagi hari ini, yaitu sudah nyaris mengambil alih sebagian besar waktu kita untuk nonton video-video pendek gitu loh. Terus iklan menjalari kita datang kemana-mana. Karena apa? Karena yang menjadi daya tarik cerita yang membuat orang stay betah di sana karena ada drama. Makanya saya kasih contoh kemarin ya. Ani siswa kelas
Ani siswa kelas 2 SD alias 7 tahun yang lupa sarapan, sepulang sekolah sangat ingin makan nasi. Dengan cara membuka nasi di Magic Jar, tapi nemuin hambatan, tutup Magic Jar tidak bisa dibuka. Premisnya benar? Benar. Tapi mau lu buat cerita kayak gitu? Enggak kan? Gitu loh. Nah, jadi setelah kamu dapatin premismu benar, biasanya saya kan otak-atik lagi tuh Mbak Irma. Saya mau kasih dramanya lagi nih. Ani, jadi dia lupa sarapan. Jangan lupa sarapan, deh. Tapi nggak pernah dikasih sarapan oleh ibunya. Kenapa gitu? Ibu tiri cuy. Nah, itu udah ada drama tuh. Ani yang tidak pernah diberikan sarapan oleh ibu tirinya, aduh, tapi kan dia di sekolah bisa jajan. Menurut saya itu tidak butuh lagi kita informasikan. Ini penting ya. Karena apa? Ibu tiri itu udah kejam, udah nggak kasih sarapan. Ya auto dia nggak ngasih uang jajan kan, gitu loh. Jadi ada item-item yang nggak perlu harus kamu detail masuk ke sana, karena dia udah terwakili oleh sosok ibu tiri. Gitu loh. Ia tidak pernah diberikan sarapan oleh ibu tirinya. Sepulang sekolah sangat ingin makan nasi, masuk akal gitu. Dengan cara mengambil nasi di Magic Jar, tapi nemuin hambatan, tutup Magic Jar, sengaja dirusak oleh ibu tirinya. Misalnya gitu. Nah, itu yang saya bilang itu sudah bisa jadi sinetron Indosiar. Ya, misalkan gitu. Nah, konteks-konteks yang begitu itu, bayangin sebenarnya ada cerita lain bahwasanya ayahnya ini baik hati gitu. Ayahnya ini tidak tahu menahu apa yang terjadi. Terus dia ini punya saudara tiri yang sebenarnya sangat baik dengan dia. Yang kayak gini nggak usah lu taruh semua dalam premis. Jangan premismu jadi rimbun. Nah, gitu. Premismu tuh harus to the point. Your premise is about your protagonist only. Premismu itu tentang tokoh utamamu aja. Yang lainnya gimana? Kalau tokoh utamanya beres, kalau lu nanam pohon nih beres pohon, nanti tuh lahir sendiri tuh rantingnya, daunnya, auto nanti ngikut, akan indah sendiri ceritanya. Oke? Begitu. Nah, jadi itu Irma. Saya tuh membuat yang lama itu saya masih dramanya ini udah betul, udah kadarnya pas, udah betul dan udah kuat. Nah, itu tuh sampai ketika premis jadi, oke, saya akan riset. Nah, habis itu baru saya akan nulis dengan gembira sekali. Oke, terakhir nih pertanyaan sebelum kita masuk ke dalam kelas ya, Mbak Rubianti. Halo, siang, Bang. Ya, kemarin saya ada hambatan tidak bisa ikut kelas, jadi saya ikut kelas yang hari ini kayaknya agak ngawang-ngawang dan sudah sempat baca materinya yang dikirim sama Kak Seven. Cuma saya masih kayaknya out of nowhere ini, jadi mendengarkan tapi bingung juga gitu. Jadi mohon izin tanya untuk membuat premis yang jadi PR semalam itu. Ketentuannya boleh direview sebentar saja, Bang, biar saya bisa setor juga nih malam ini, gitu. Oke. Thank you. Gitu aja sih, Bang. Oke. Jadi ketika kita ngomongin premis, nanti kalau untuk teksnya bisa dibuka ya, Mbak Ruby. Saya sampaikan review dagingnya, gitu. Premis itu ada 4 unsur ya. Anda harus beresin unsur karakterisasinya. Anda harus ngasih karakter Anda itu keinginan utamanya. Keinginan utama itu harus Anda ejawantah dalam unsur ketiga itu cara mewujudkan keinginan itu, dan keinginan itu harus ditabrak oleh hambatan unsur keempat. Artinya simpelnya kalau saya biasanya saya akan lempar pertanyaan untuk ke dalam calon cerita saya. Siapa tokoh utamanya? Itu akan menghasilkan karakter kita. Terus apa keinginan utama si tokoh itu akan menghasilkan keinginan. Bagaimana cara si tokoh untuk mewujudkan keinginan akan menghasilkan cara. Dan bagaimana dan apa hambatan yang ia temukan ketika dia mengaplikasikan cara itu. Nah, ingat ya, hambatan itu nabrak cara ya, bukan nabrak keinginan. Kalau nabrak keinginan cerita kalian akan absurd. Tapi kalau nabrak cara, dia benar-benar tek gitu loh. Dia tuh seperti mobil tabrakan, dia akan menghasilkan kehebohan, menghasilkan ledakan, menghasilkan perpecahan dan segala macam. Nah, ini biasanya akan terumuskan dia ke dalam, saya nyebutnya kalimat ajaib kan, dalam sebuah kalimat ajaib. Oh ya, gini, teman-teman kemarin ada yang buat premis itu ketika ngomong karakterisasi titik,
terus dia ingin. Nah, premis yang baik itu titiknya cuma satu. Titiknya cuma satu, sampai di ujung. Ani. Ani dalam kurun 7 tahun yang lupa sarapan, sepulang sekolah sangat ingin makan nasi dengan cara mengambil nasi di magic jar, tapi menemukan hambatan tutup magic jar tidak bisa dibuka. Titik. Kalau Anda buat titiknya banyak, pasti itu premis Anda ada masalah, pasti rimbun banget. Ani 7 tahun yang lupa sarapan dan tidak pernah diberikan uang jajan oleh ibunya, padahal ayahnya sangat baik. Titik. Dia memiliki saudara tiri yang juga baik, tapi ibunya tidak mengetahui kalau saudara tirinya itu diam-diam sering memberinya uang jajan. Aduh, ribet loh, ya. Oke. Nah, jadi buat seperti itu. Tampilan premis yaitu padat, bukan singkat, ya. Jadi biasanya Anda boleh tampilin dia sedemikian rupa, jangan Anda atas asas kesingkatan Anda membuat premis Anda menjadi tidak padat. Dan dia dagingnya lagi, dia tentang protagonik Mbak Ruby. Dia tentang tokoh utama lu. Jangan peduli dengan tokoh yang lain. Ada kemarin yang nyetor ke saya itu, Kak, ada tokohnya 4 orang. Dia tuh 4 orang itu anggota geng gitu. Anggota geng. Kalau memang 4 orang ini porsinya sama, Anda harus buat 4 premis. Tapi kenapa kita tidak berkaca misalkan di dalam contoh film Bohemian Rhapsody, itu sebuah band tentang band Queen kan gitu. Itu tuh semua band itu punya satu tim. Tapi what is the Bohemian Rhapsody movie about? Tapi tentang apa film itu? Tentang si vokal utamanya, tentang Maliknya gitu. Bukan tentang yang lain. Nah, itu tuh Anda harus lihat seperti itu. Bahkan dalam Beauty and the Beast, clear. Dalam Beauty and the Beast Anda akan melihat itu ada 2 tokoh. Itu ada Beauty dan ada the Beast. Tapi tahu nggak itu cerita tentang apa? Itu cerita tentang beauty gitu. Bukan the Beast-nya. Maka premisnya adalah beauty bla 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 tengah gitu. Ingat ya. Oke Mbak Ruby, semoga bisa dipahami ya. Nah, saya tunggu nanti materinya. Tugasnya. Baik, teman-teman. Terakhir Sri Alita, apakah berlaku juga untuk tulisan non fiksi? Yes. Anda bisa pakai untuk esai misalkan. Saya kasih contoh nih. Saya kasih quick example ya. Para siswa pendidikan formal di Indonesia di masa pandemi sangat ingin tetap belajar. Saya ulangi, ini karakterisasinya. Siswa-siswa di Indonesia yang dilarang untuk melakukan pembelajaran tatap muka di masa pandemi sangat ingin tetap belajar dengan cara mengikuti pembelajaran daring. Tapi menemukan hambatan tidak semuanya mampu untuk membeli paket data. Itu udah jadi esai. Oke? Itu tuh contohnya. Sebenarnya ini formula ini bisa kamu aplikasikan pada any genre of writing ya. Anda bisa pakai dalam jenis-jenis tulisan yang lainnya. Oke, sekali lagi kita akan membereskan ukuran kedua hari ini, yaitu ukuran yang pertama tentang keringkasan, udah clear. Tolong amalkan itu, latihlah itu, insya Allah dia akan berguna. Yang kedua, kita akan masuk ke dalam ukuran yang kedua, yaitu tulisan lu ketika udah ringkas, dia harus ngalir. Tulisan bisa mengalir apabila dia mengandung teks intriguer. Mas Benny, mohon maaf nih. Ya. Kemarin kan premis saya itu berulang dikoreksi karena terlalu rimbun, terlalu banyak yang mau saya ceritakan. Okay. Di situ setelah saya bandingkan, maksud saya copas punya Bang Benny contoh Bang Benny di atas, kemudian punya saya di bawah. Memang iya, apa yang saya tuliskan itu istilahnya itu bertele-tele, gitu ya. Nggak langsung motong masalahnya yang mau saya ceritain itu. Jadi saya berputar-putar di satu masalah yang nggak penting. Nah, setelah saya coba latihan, kemudian yang untuk cerpen ini kan saya bikin sendiri ya, Bang.
Maksud saya oke. Tapi setelah saya coba, saya nonton cerita, kemudian saya bikin premisnya, ada perasaan bahwa bener nggak nih premis saya, terus yang harus saya lakukan apa? Ya, oke. Untuk sampai kita punya meyakinkan bahwasanya kita sendiri sudah mampu untuk menentukan premis ini benar atau tidak benar, baik atau tidak baik. Yang pertama, kalau menurut saya, ya tetap kita harus banyak latihan. Jadi apa yang Mbak Ocha rasakan, keraguan itu tuh sama aja tuh, sama seperti ketika saya dulu juga belajar ini begitu. Nah, jadi ketika saya banyak latihan, saya banyak membedah karya cerita, dan kayaknya polanya Anda sudah dapat, habis itu Anda terapkan, jangan pernah Anda ragu untuk menerapkan keberkaryaan Anda sekaku mungkin. Saya ngomong kaku, biasanya kita kan pengennya kan nulis itu kan ngalir aja gitu kan. Ya padahal itu biasanya rawan writer's block karena premisnya nggak beres gitu loh. Tapi Anda harus kalau Anda menulis dengan teknis, bukan sekadar organik, yaitu dengan menyiapkan premis dulu, dan Anda kayaknya berhasil, banyak karya bagus yang Anda hasilkan dari latihan premis Anda, itu baru Anda berada pada titik bahwasanya Anda sudah memahami premis. Jadi ini adalah bekal latihan. Mbak Ocha tidak akan langsung bisa bagus pemahamannya, ngelotok kering tentang premis hanya dalam waktu sekian jam yang saya berikan materi dan sekian jam kita latihan. Jadi saran saya, habis kelas ini tolong dong banyak-banyak melatih diri kalian dengan setiap karya cerita yang kalian baca, tonton, itu kepala kalian harus gelisah. Oke, ini premisnya ini. Wajar ceritanya garing karena karena premisnya ini dia nggak menarik. Nah, seperti itu contohnya. Oke, Mbak Ocha. Terima kasih, Mas. Oke, kita bisa lanjut ya, teman-teman. Oke, ya. Keran cerita, lead, dan text intriguer. Seperti biasa, saya nanti akan menyampaikan materi, dan Anda akan tahu ya, omongan saya ini itu sudah saya tulis dulu sebelumnya, seperti di dalam esai gitu. Nah, keran cerita, lead, dan text intriguer. Keran cerita ini artinya ya Anda harus buka itu keran supaya cerita Anda tuh ngalir. Lead ini paragraf pembuka atau paragraf pertama. Text intriguer ini bumbu. Di mana bumbu ini hasil formulasi saya yang saya yakin bumbu ketika sudah berada di masakan kita nyaris kita nggak sadar keberadaannya. But it exists gitu loh. Tapi dia ada gitu. Oke, kita mulai saja. Oke, full screen. Apa yang harus dilakukan setelah premisisasi? Ini bergerak kan? Saya mau konfirmasi ini. Saya khawatir teks saya nggak bergerak. Mbak Andi, ini tampil nggak nih? Apa yang harus dilakukan setelah premisisasi? Betul ya? Tampil ya? Oke, ya. Apa yang harus dilakukan setelah premisisasi? Apa setelah Anda buat premis? Apa? Riset. Saya nggak ngajarin riset ya. Riset it's your own business. Urusan kalian sendiri. Gimana supaya risetnya itu lancar, Bang Ben? Kita nggak pakai lama, tapi kita langsung nulis. Udah, kamu buat premis, kamu buat cerita tentang sesuatu yang paling dekat dengan Anda. Apa itu? Tentang berbasis pengalaman Anda, atau cerita tetangga sebelah Anda, atau lingkungan Anda, atau hobi Anda, atau sesuatu yang paling menarik perhatian Anda, dan Anda sudah sering nonton YouTube tentangnya, Anda sudah sering baca tentangnya, dan Anda sudah sering diskusi tentangnya. Udah tuh, risetnya lewat aja tuh, langsung nulis. Gitu ya. Jadi Anda bisa melewati bagian itu. Apa yang harus dilakukan setelah premisisasi? Nulis. Begitu. Nah, kelas ini kalau jatuhnya pada hari Minggu, terus kita ketemu lagi pada Sabtu, biasanya saya nyuruh Anda nulis cerpen. Harus jadi seminggu. Nah, tapi ini karena tanggal merahnya tuh banyak, jadi ini harus Anda tulis ya. Nanti saya punya PR buat kalian semua. Nah, setelah Anda riset, Anda akan menuliskan. Anda akan menulis seperti yang tertulis di slide tampilan display. Menulis adalah air, lead adalah pintu airnya. Oke. Menulis adalah air, lead adalah pintu airnya. Lead itu paragraf pembuka, gitu ya.
Nah, jadi apa namanya, harusnya Anda menulis itu benar-benar ngalir seperti air. Problemnya, kalau pintu airnya itu belum kebuka penuh, belum kebuka sempurna, belum lowong semuanya, ya berabe kamu, ya begitu. Jadi lead itu adalah pintu airnya. Makanya ketika orang bilang paragraf pertama itu penting banget, gitu loh. Karena apa? Paragraf pertama itu penentu segalanya. Kalau paragraf pertama Anda itu adalah pintu A, kalau paragraf pertama yang Anda hasilkan itu nggak bagus, maka itu artinya pintu airnya cuma kebuka dikit. Nah, Anda masih tersendat-sendat ngelanjutin berikutnya. Kalau lead atau paragraf pertama Anda itu setengah bagus, mediocre, ya udah pintu airnya kebuka separuh lah gitu. Jalan juga, tapi masih kurang peluang. Tapi pernah kan Anda nulis, cepet banget tuh selesai. Yakinlah, karena lead-nya beres banget. Lead itu menggugah Anda gitu loh. Karena pintu airnya, lead itu udah kebuka semuanya. Pernah nggak kalian menghasilkan sebuah cerpen 1.500 kata dalam waktu 30 menit misalkan begitu? Ya, sekarang saya sudah sering sekali untuk menghasilkan itu. Anda mungkin bisa, tapi mungkin sekali-sekali karena Anda tidak tahu problemnya apa serta apa unggulnya apa gitu loh. Ini kenapa bisa gini? Tapi berikutnya kok nggak berulang tuh gitu loh. Ini kita belajar di sini ya teman-teman. Lead atau paragraf pembuka itu harus memuaskan atau bagus atau memukau atau menarik. Ya, lead harus memuaskan atau bagus atau memukau atau menarik. Saya membuka novel Etile saya dengan sebuah kalimat aja. Sebuah nomor tak dikenal menelpon tengah malam, selesai. Orang yang baca itu, aduh ini apaan nih gitu loh. Nah, bayangkan, ya dengan gitu aja. Atau Eka Kurniawan membuka Cantik Itu Luka kan. Setelah mati 21 kali, si tokoh utama kembali hidup dan bertemu dengan orang-orang di dalam kehidupan sebelumnya. Terus dia mulai seperti itu. Lead itu memang harus memuaskan, harus bagus atau memukau atau menarik. Aduh, ini ukurannya masih kualitatif ya, masih abstrak. Kita buat lagi, kita kasih penjelasan lagi. Lead yang memuaskan, bagus, memukau atau menarik itu seperti apa sih? Nah, gitu loh. Jangan nanti omongannya tuh hanya tentang, oh ini nggak bagus. Nggak tahu, nggak bagus kenapa? Kasihan dong orang-orang penulis yang cuma dibilangin gitu. Dia untuk memperbaiki itu gimana? Ukurannya apa? Parameternya apa? Nah, jadi lead yang memuaskan, bagus, memukau atau menarik itu apabila lead atau paragraf itu atau paragraf pertama itu mengandung text intriguer. Saya udah jelasin panjang lebar ini di dalam esai. Nanti Anda bisa baca ulang, tapi Anda harus simak ini. Apabila dia mengandung text intriguer. Apa itu? Text intriguer itu yaitu perangsang penasaran pembaca. Anda pasti sudah sering Anda dapat materi ini, tapi it's really absurd. It's really surrealism. Karena Anda tidak diberikan nih, ketika ada orang bilang, aduh teks kamu ini kurang merangsang saya untuk terus membaca. Gimana sih supaya dia bisa ngerangsang membacanya? Nggak ada jawaban. Jawabannya paling melayang-layang, nggak jelas itu. Kita akan membenahi ukurannya di sini, teman-teman. Text intriguer adalah perangsang ke penasaran pembaca. Cerpen yang mengalir adalah cerpen yang mengandung text intriguer. Nah, jadi Anda harus tahu bahwasanya saya review dulu pelan-pelan ya, gitu. Cerita apa? Ketika orang ingin membaca, ketika kita semua membaca cerita, yang akan dihadapkan dengan kita itu yang pertama judul, yang kedua adalah para lead atau paragraf pertamanya.
Nah, kita bisa lanjut lagi untuk membaca paket berikutnya. Apabila paragraf pertama kita itu mengandung text intriguer. Apabila paragraf pertama kita itu mengandung perangsang kepenasaran pembaca atau merangsang rasa penasaran pembaca. Nah, setelah cuma teks itu ngomongin bahwa cerpen yang mengalir adalah cerpen yang mengandung text intriguer. Bukan begini bunyinya. Cerpen yang mengalir adalah cerpen dengan paragraf pertama yang mengandung text intriguer. Bukan kayak gitu bunyinya loh. Tapi cerpen yang mengalir adalah cerpen yang mengandung text intriguer. Nah, untuk memahami text intriguer nih, saya mau kasih analogi dulu. Sama kayak kemarin saya ketika ngomongin premis kan saya kasih analogi dulu nih. Premis itu loh, dia adalah pola bagi penjahit gitu loh. Jadi penjahit akan menggambar pola dulu sebelum membuat gaun. Pelukis itu akan membuat sketsa dulu sebelum dia ngasih cat di kanvasnya gitu loh. Chef juru masak itu akan membentangkan bahan-bahannya dulu sebelum dia akan memasaknya. Nah, itu adalah premis ya. Dia adalah rancangan sebuah karya, rancangan sebuah produk. Di dalam tulisan dia adalah rancangan cerita. Nah, text intriguer itu sedikit garam pada sup. Sup tanpa garam gimana rasanya? Oleh karena itu sedikit aja. Aduh, ini gurih ini. Nah, misalkan begitu. Anda mau ganti garam dengan mecin boleh lah misalkan. Nah, tapi apakah Anda lihat garam tuh di dalam mangkuk sup enggak? Kamu bisa ngerasakannya aja. Tuh, bayangin. Kita sekarang akan belajar formula sesuatu yang feeling gitu loh. Nah, terus dia jahitan yang bagus pada tas. Biasanya kalau tas bagus itu, biasanya ibu-ibu ini kan sangat suka tas yang bermerek atau segala macam. Kalian itu biasanya akan menaruh perhatian pada detail. Artinya kalau selintas lalu kita nggak akan terlalu peduli loh jahitannya seperti apa. Anda bawa tas semahal apapun di sebuah acara, orang nggak akan terlalu memperhatikan jahitannya seperti apa. Tapi tas-tas bagus itu memiliki jahitan yang rapi, jahitan yang kuat, jahitan yang tidak berserabut kan begitu. Nah, masjid itu bangunan yang besar sekali, tapi dia kadang-kala dia akan interiornya itu akan dihiasi oleh kaligrafi. Nah, kaligrafi itu kadang dikit aja tuh tampilnya. Dan kita kadang-kala juga nggak ngeh tuh keberadaannya. Tapi kita tahu masjid ini kok indah banget gitu. Karena sedikit sentuhan itu. Atau kalau saya buat lagi pada gaun yang indah, gaun yang grande, gaun yang mewah itu, saya itu pernah gini pengalaman. Saya nemanin istri saya itu pesan gaun. Oke, gaunnya itu gaun polos. Tahu nggak? Terus kata si penjahitnya ini sok-sok dia. Tapi memang dia ekspornya di sana, memang dia masternya. Dia juga desainer. Ben, bagus nggak Ben? Oh bagus, bilang. Tapi ini belum bagus Ben. Karena ada sentuhan yang dikit banget akan membuat dia jadi bukan hanya bagus, tapi mahal. Dan buat orang tuh betah mandangin gaun istri lu. Tapi orang tidak akan ngeh kalau dia disebabkan oleh hal ini. Ternyata saya pun baru ngeh, itu ada renda-renda yang ditempelin sedikit di bagian lehernya. Dikit banget tuh. Ternyata saya juga baru tahu kalau renda-renda itu bisa diaplikasikan, bisa ditaruh, bisa dicopot ya. Terus dia taruh renda-rendanya sedikit banget. Wah gila, tuh gaun jadi mahal. Jadi berlipat-lipat. Jadi sementara kita nggak terlalu memperhatikan bahwasanya keberadaan dia itulah yang menyebabkan dia keberadaan renda-renda yang sedikit itulah yang membuat gaun itu menjadi lebih mahal lagi. Nah, atau pada lukisan perumpamaannya. Lukisan gunung, lukisan pemandangan itu biasanya akan didominasi oleh warna biru gitu loh, akan didominasi oleh warna hijau atau warna alam pada titik tertentu. Tapi di sudut taman, di sudut frame itu kita akan lihat ada beberapa semak gitu, dan di dekat semak itu dikasih titik merah yang dari jauh ketika orang dekati, oke, ini stroberi ya. Ini bunga tulip ya, atau ini bunga mawar. Kalau titik-titik merah dikit itu hilang aja, itu
keindahannya akan berkurang signifikan. Jadi teks begitulah. Saya mau ngasih dulu analogi teman-teman semua supaya nanti pahamnya enak gitu. Nah, jadi ini saya kasih antar dulu begitu. Nah, sekarang kita langsung aja nih, langsung ke dalam teks nih. Saya udah ngomongin text intriguer, saya udah kasih tadi analoginya seperti itu, seperti apa analoginya. Nah, sekarang kita lihat wujudnya dalam cerpen. Actually, bukan hanya cerpen, tapi juga ini bisa nongol di dalam novel. Ini akan bisa nongol di dalam karya teks monolog. Dia akan nongol di dalam teks naskah lakon gitu loh. Kalau di dalam dia juga akan nongol di dalam teks skenario. Yang biasa kalau kita menikmati film, dia sudah berubah menjadi karya sinematografi atau bahkan dialog atau narasi. Nah, seperti apa wujud teks intriguer dalam cerpen? Nah, teman-teman, teks intriguer ini jenisnya ada 4. Sebenarnya ada, mungkin kalau saya punya kelas lagi tahun depan, mungkin jenisnya 5. Saya sekarang sedang menguji jenis yang kelima. Saya belum berani rilis. Sejauh ini ada 4. Dan ini 4 ini aku yakin dia hadir dalam semua karya cerita, termasuk cerpen. Teks intriguer yang pertama mewujud dalam bentuk questioning. Oke, saya mau kasih penjelasan supaya kita nanti enak banget dan tolong perhatiin. Walaupun rekaman ini bisa kalian tonton lagi. Questioning itu yaitu kalau kata William Zinsser, seorang pakar penulisan non-fiksi malahan ya, dia menulis dalam bukunya On Writing. Kalau Anda itu pasti ada di Tokopedia. Kalau Anda cari deh buku itu. William Zinsser nulis di dalam On Writing bahwasanya cara klasik untuk membuka cerita. Nah, dia bilang untuk membuka cerita yaitu dengan menaruh pertanyaan di akhir paragraf lead Anda. Nah, dia akan buat seperti itu. Nah, dia akan memberikan concern-nya yaitu Anda tampilkan pertanyaan. Ingat, benar-benar pertanyaan secara harfiah ya, artinya hadir question mark atau tanda tanya di sana. Anda hadirkan dia ke dalam tubuh cerita pendeknya, cerita pendek Anda. Walaupun William Zinsser bilang ini merupakan teknik klasik untuk membuka tulisan, tapi saya sampaikan kepada Anda, ini teknik bukan hanya bisa Anda gunakan pada pembukaan, tapi Anda bisa Anda sebar pada cerita, pada bagian-bagian cerita pendek Anda atau pada paragraf cerita pendek Anda. Nanti saya akan kasih contoh, tapi saya akan bisa buat seperti ini. Iis, perempuan 55 tahun itu memasuki rumahnya dengan tidak ada kecurigaan sedikit pun. Dia masuk ke ruang tamu, semuanya masih tertata seperti sebelum dia meninggalkan rumah ini 3 hari yang lalu. Dia naik ke lantai 2 dan melihat kamarnya juga tidak ada yang berubah. Tapi ketika dia ingin masuk ke kamar mandi, dia melihat sosok yang sangat ia kenal dan mungkin wanita yang paling ia cintai di dunia. Ibunya terkapar dengan bersimbah darah. Siapakah pembunuh? Ibunya dengan bersimbah darah. Di dalam benaknya langsung menggeliat sebuah pertanyaan. Siapakah pembunuh ibuku? Anda tutup paragraf Anda dengan pertanyaan itu, clear. Orang mau baca next part gitu. Atau pada cerita yang relatif sama dan bla bla lainnya, kita udah masuk ke tengah cerita nih, tang segala macamnya. Aku benar-benar terkejut ketika ternyata penyelidikan kepolisian serta opini para tetangga justru mengarah kepada anak bungsuku yang bagiku adalah anak yang paling baik sedunia sebagai pembunuhnya. Oh tidak, benarkah Andi? Nah, Anda akan sampai di titik itu. Benarkah Andi? Gitu. Andi di sini adalah, kalau mau lebih panjang, benarkah Andi yang menghabisi ibuku? Terus Anda nanti sampai lagi nih kepada tengah-tengahnya nanti kepada 40% cerita.
semua saksi sudah diperiksa, semua tersangka juga sudah dikuras keterangannya, tapi ternyata tidak satu pun yang mendekati pada pembuktian tentang siapa yang telah menghabisi itu. Oh tidak, kemana perginya si pembunuh? Anda akhiri paragraf Anda di situ. Orang next, orang mau baca lagi. Nah, atau Anda akan bisa buat dia sedemikian rupa, teman-teman. Jadi questioning merupakan text intriguer yang hadir biasanya sebagian besar pada akhir paragraf. Yang hadir pada akhir paragraf cerita Anda. Bisa di paragraf pertama, bisa di tengah-tengah, bisa dimanapun, bahkan bisa dengan Anda mengakhiri cerita. Yang pertama, questioning. Nanti saya kasih contoh dalam bentuk karya-karya jadi ya, karya-karya jadi, slow. Saya akan runut sekali ngajarnya. Yang kedua, declaring. Nah, declaring. Dia bilang, declaring ini konsepnya begini. Dia adalah klimaks dan atau klimaks atau anti klimaks. Nah, lihat nih. Klimaks itu tinggi banget atau anti klimaks turun banget. Dia adalah klimaks dan atau anti klimaks emosi tokoh yang sedang Anda ceritakan. Simpel. Biasanya kita akan nonton nih. Dulu ya, yang seangkatan saya di sini mungkin Mbak Iis, Mbak Ruby, Mbak Srini sama lah pasti mengalami masa ini. Kita nonton Misteri Gunung Merapi nih. Ada nenek lampir. Itu tekniknya hari itu tekniknya declaring banget. Berkelahi sama protagoniknya, terus kalah dia. Antagoniknya kalah. Tahu nggak apa kata nenek lampir itu? Apa kata bandit? Apa kata penjahat utama itu? Awas kamu, tunggulah pembalasanku. Oke, that's what we call declaring. Gitu loh. Teknik-teknik ini, kalau Anda udah mengunci pembaca Anda dengan pernyataan bahwasanya aku terima kekalahanku hari ini, tapi tunggulah pembalasanku. Itu orang pembaca Anda itu udah nunggu banget. No, cerita ini belum kelar. Gue menunggu banget nih bagaimana declaring ini akan meledak lagi pada bagian selanjutnya. Begitu. Ya. Anda akan buat sedemikian rupa di sini, misalkan tokohnya yaitu seorang anak dukun, gitu. Anak dukun ini mendapati ibunya diperkosa oleh perampok dan dia sudah mendapati ciri-ciri perampok dan dia dalam keadaan yang benar-benar down dan dia bergumam dalam hati sambil menangis. Tunggulah kalian, malam Jumat nanti kalian akan menyesali perbuatan kalian hari ini. Itu tuh bukan itu berada pada titik terendah, tapi dia declaring. Oke. Kalau Anda udah pakai ini, itu udah kesangkut tuh pembaca tuh, oke. Mereka udah naruh simpati, udah naruh empati, mereka feel what your character feel gitu loh. Dia akan dapat titik itu. Atau Anda akan buat sedemikian rupa seperti tadi cerita yang awal tadi saya ceritakan. Anda pada bagian tertentu dan Anda akan keluar sebuah narasi. Ibuku mati tahun lalu dan hari ini adikku juga mati. Semua di tanganmu, wahai perampok yang terkutuk, dan semua akan jadi urusanku. You lock the story by this technique, yaitu text intriguer yang namanya declaring, mendeklarasikan, memaklumatkan perasaannya. Dalam keadaan dia benar-benar emosi, tertinggi, klimaks, atau dalam keadaan dia benar-benar udah jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi dia punya sesuatu yang akan meledak pada bagian-bagian berikutnya. Ini ketiga, yaitu reaction. Reaction ini yaitu bagaimana kamu mengakhiri paragraf dan memancing akan hadirnya aksi. Saya ulangi lagi, reaction ini kamu mengakhiri paragrafmu dengan narasi boleh, dengan dialog, dengan apapun teksnya, yang ketika pembaca membacanya, pembaca tahu bahwasanya mereka tahu
akan ada aksi berikutnya. Namanya pre-action. Oke, kita langsung ke dalam. Kalau saya buat perumpamaan seperti ini. Karakter Anda menggambarkan karakter Anda yang sedang putus asa berjalan mendekati bibir jurang. Oke. Anda akan sampai di titik itu deh. Misalnya gini, gadis 25 tahun itu setelah didorong oleh pacarnya yang telah menggagahinya tanpa ia sadari malam tadi ke hutan yang dia tidak tahu entah di mana, dia berjalan mendekati dengan perasaan putus asa, dia berjalan sempoyongan, dia berjalan dengan perasaan yang kosong mendekati tubir jurang. Anda selesaikan di situ. Anda tahu apa yang ada di dalam kepala pembaca? Karakter terjun ke jurang atau seseorang berhasil menyelamatkan. Itu tuh. Dia akan sampai pada titik itu. Artinya ada oke, saya nyebutnya bukan lebih ke aksi. Ada sebuah peristiwa yang memang akan ada setelah itu. Jadi Anda harus buat dia sedemikian rupa. Dan ini adalah jenis text intriguer yang terakhir, ya, yang saya rilis. Nanti insya Allah kalau yang ini betul, saya akan rilis jadi 5, tapi bisa aja ini tidak kuat. Tapi sejauh ini sahih ini 4. Ya, kita anggaplah karakter Anda tadi. Oke, ini ada new fact atau fakta baru. Anggap karakter Anda tadi memutuskan terjun ke jurang. Tanya dong, terjun ke jurang. Waduh, gini. Tapi kemudian cerita beralih ke fakta baru bahwa ia memiliki kembaran. Nah, memiliki kembarannya ada new fact. Kamu jangan pernah lupa ya, memasuki new fact atau kembaran ini biasanya di dalam cerita dia menyaru atau menjelma dalam bentuk twist. New fact, tapi walaupun tidak harus twist ya begitu. Dia kalau Anda buka di awal, dia bukan twist. Tapi kalau Anda buka di akhir, dia akan menjadi twist. Nah, atau Anda buat juga, bosnya, seorang alim yang diam-diam berselingkuh dengan seorang guru ngaji, mendapati, oke, ini bukan berselingkuh teksnya. Seorang alim, ustadz muda, family man, yang sedang bermain serta memanjakan anak-anaknya dengan bermain harimau-harimauan, tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan dan dia membaca dengan peluh yang tiba-tiba mengerubungi keningnya. Pesan itu berbunyi, "Mas, aku hamil." Ada buat fakta baru, seorang ustadz, atau bisa Anda buat seorang pendeta, atau bisa Anda buat seorang biksu, gitu loh. Ternyata memiliki sebuah rahasia, alias fakta baru di dalam cerita. Kalau Anda terapkan text intriguer yang bernama new fact ini di dalam cerita Anda, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, terserah, tergantung bagaimana jalannya cerita. Jelas pembaca akan terangsang atau terstimulasi untuk melanjutkan cerita Anda. Cerita-cerita yang merangsang pembaca, karena cerita-cerita juga ditulis dengan formulasi sadar akan rangsangan tersebut. Saya ulangi lagi, kita punya questioning, yaitu Anda memasukkan pertanyaan secara harfiah ke dalam paragraf Anda. Yang kedua, declaring, di mana tokoh Anda memaklumatkan tekadnya, baik dalam keadaan yang paling emosional maupun keadaan yang paling jatuh. Yang ketiga itu pre-action, yaitu memancing hadirnya aksi di dalam peristiwa atas sebuah narasi yang Anda hentikan secara menggantung. Dan yang ada new fact atau fakta baru, Anda menampilkan sebuah fakta baru yang tentu saja ini akan membuat tokoh Anda bergerak atau menghasilkan cerita yang unpredictable, alias susah sekali untuk ditebak. Nah, ini saya ngomongin konsep nih. Saya paling anti kalau ngomongin konsep, kalau tidak langsung ngasih ukuran. Udah saya kasih ukuran. Yang paling penting lagi adalah kita langsung masuk bagaimana text intriguer ini hadir di dalam karya-karya cerita pendek yang populer di Indonesia. Nah, kita pakai Indonesia dulu. Mungkin teman-teman juga sudah baca. Kalau dunia juga bisa saya hadirkan. Kita langsung melihat bagaimana kehadirannya, dan saya meminta teman-teman
Nebak. Ini text in trigger yang mana dia? Oke, sebelumnya ini tuh jamaknya. Tapi dalam kenyataannya dia juga ini tidak terlalu berlaku. Tapi saya ini jamaknya. Questioning biasa dipakai untuk paragraf pertama. Declaring itu untuk menutup sekuen. Untuk menutup sekuen itu biasanya cerita kita tuh punya, misalkan Anda buat 3 babak, biasanya untuk menutup setiap babak. Atau kalau Anda nulis cerpen itu setelah satu bagian datang, Anda kasih spasi, Anda kasih bintang 3, betul kan? Habis itu Anda masuk paragraf baru. Nah, bintang 3 itu artinya masuk ke sekuen baru. Paham nggak nih? Paham ya? Terus pre-action atau pre-acting itu biasa banget, itu digunakan antara paragraf. New fact biasanya dia hadir sebagai hambatan. Hambatan di dalam premis ya, tapi ini adalah biasanya. Anda tidak mau ikut ini tidak apa-apa, ikuti sesuai maunya ceritanya. Yuk. Ini adalah salah satu cerita pendek favorit saya. Anda harus baca. Ini ada di Google. Nama judulnya Menjual Terenggiling. Aduh, cerita ini ketika saya baca, Olly Rinson ini saya tidak bisa menahan air mata saya. Ceritanya sedih sekali, realis sekali. Saya akan bacakan. Tolong Anda klasifikasikan cerita paragraf pertama ini. Saya lupa ini paragraf beberapa, tapi ini salah satu paragraf dari cerpen Menjual Terenggiling karya Olly Rinson. Cerpennya bisa Anda Google. Ujang diam, berdiri 2 meter di belakang. Dengan tangan masih memegang goni, ia gemetar dan hampir menangis. Aku tahu ia lapar, karena sejak Abah pergi, kami belum makan apa-apa. Tapi bukan itu yang menyebabkan ia menangis. Yang mana nih? Questioning? Declaring? Reactioning. Iya, reaction. Oke. Kan Anda baca ini, Anda ingin tahu peristiwa atau aktivitas atau aksi apa yang nyebabin si Ujang menangis. Menangis kan begitu. Oke, good. Semoga tidak kebetulan ya jawabannya benar. Kita uji lagi. Saya harus pastiin teman-teman udah paham ya bagaimana kerjanya pelajaran kita. Roti Tawar karya Kurnia Effendi. Anda bisa Google juga. Roti Tawar itu terbit di Kompas. Cerpennya datar tapi jelek. Aroma kopi menyergap, merangsang hidungku. Segera aku berikan gelasku untuk membagi kopi itu dengan cara yang sungguh mumpuni. Nila menuang kopi dari cangkirnya tanpa tumpah setetes pun. Hebat. Mungkin di rumah dia sudah terbiasa melakukannya terhadap suami atau anak-anaknya. Apakah dia sudah tak lajang lagi? Sebenarnya Nila tak pernah menceritakan perihal anak atau suami. Jelas banget ini. Apa nih? Questioning. Nice. Good. Oke. Kami lepas anak kami, Gustav Sakai, terbit di koran Tempo, tapi juga terbit di Padang Express. Kami lepas anak kami ada di dalam kumpulan cerpen Perantau. Kumpulan cerpen yang meraih penghargaan Katulistiwa Literary Award. Artinya buku fiksi terbaik tahun 2007 dan dapat duit 100 juta. Itu ada di dalam buku Perantau. Kami lepas anak kami. Kukucek-kucek mata. Jangan-jangan pemandangan ini hanya berasal dari semacam layar dan tak nyata. Tetapi benar-benar nyata. Di sebelah kanan balkon ada tangga ke bawah menuju halaman, menuju jalan yang menghubungkan bangunan ini dengan rumah-rumah. Kuperhatikan lagi mereka. Orang-orang tua yang tengah sama melepas anak-anaknya ke sekolah. Dan aku terkesima. Semua orang-orang itu sama. Semua orang-orang tua dan semua anak-anak itu serupa. Dan yang sangat membuatku terkejut, yang entah kenapa tiba-tiba baru kusadar, semua mereka berwajah sepertiku, istriku, dan anakku. Apa nih? New factor. Declaring. Iya. Oke. Jadi kita akan mendapatkan sebuah dia berada pada posisi terkejutnya yang luar biasa sehingga dia memaklumatkan walaupun cuma di dalam hatinya
bahwasanya semua mereka, dan dia ngasih maklumat ini, ngasih informasi kepada pembaca, semua mereka berwajah sepertiku, istriku dan anakku. Ini Anda bisa ribut antara dua, mau dia declaring atau dia nufek. Tapi yang lebih mendominasi di sini adalah declaring-nya, ya. Dia mendeklarasikan tentang kenyataan yang baru dia saksikan. Tapi betul, ini adalah perpaduan antara declaring and declaring. New fact. Artinya terlepas dari itu, ini teks ini benar-benar mengandung teks intriguer, ya, begitu. Terbit di Kompas, lagi-lagi Anda bisa baca di Google, teman-teman. Bocah-bocah berseragam biru laut, aku seperti kupu-kupu di ruang ini. Kupu-kupu dengan sayap yang butut dan rapuh. Kupu-kupu yang kadangkala berlagak bisa terbang jauh. Seekor kupu-kupu yang berharap bisa mendekati fakta, tetapi malah terperangkap di kaca jendela. Lingsut, lelah, dan menggelepar di sana. Mungkin selamanya. Declaring. Yes, declaring. Dia berada dalam keadaan emosi yang jatuh. Ya, dia dalam keadaan emosi yang jatuh gitu, dan dia bilang, oke, ya udah, mungkin gue udah kayak gini deh, gitu loh. Mungkin selamanya. So, Bang Ben, ini adalah declaring yang berupa anti klimaks, ya, kalau boleh disebut. Ya, betul sekali. Declaring yang anti klimaks, betul sekali. Smokol, cerpen terbaik Kompas 2008. Karya Nukil Amal, cerpenis dari Ternate. Cerpenis dari Maluku Utara deh. Saya lupa clear-nya di mana. Ini cerpen kuliner yang unik banget, Anda harus baca. Ini ada di Google juga. Tapi bagi Batara, Smokol tidaklah sesederhana itu. Dengan imajinasi yang berlebih dan gelora bagi kesempurnaan segala sesuatu, Batara selalu muncul dengan Smokol bertema aneh, dengan makanan aneh-aneh. Ketiga temannya tak pernah bisa menduga apa yang akan terhidang di meja. Pre-action. Yes, pre-action. Orang tuh duga di peristiwa berikutnya apa nih yang akan orang hidangkan di meja. Oke, bentar nih, sepanjang ini saya mau. Oke, nanti latihannya kita lanjutin ya. Nanti pasti latihan kita. Nah, yang ingin saya sampaikan teman-teman, apabila teks intriguer sudah bekerja dengan baik, paragraf-paragraf berikutnya akan mengalir dengan sendirinya, meskipun tidak mengandung teks intriguer, seintens bagian-bagian awal. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, nanti akan ada pertanyaan begini, Bang Ben, saya itu cerpen saya 10 paragraf nih. Apakah ke 10 paragraf itu harus saya taruhkan teks intriguer? Enggak harus. Kalau memang Anda pikir kehadiran teks intriguer ke 10-nya itu akan membuat cerita Anda akan lebih baik, taruh aja. Tapi kalau Anda pikir letaknya cukup di 1, 3, dan 9, udah nggak apa-apa gitu loh. Nggak apa-apa. Ini kan perangsang kepenasaran. Biasanya berikutnya tuh dia walaupun dia nggak mengandung teks intriguer, dia tetap asik dibaca. Gitu. Nah, gitu. Teks intriguer. Nah, ini paling penting teman-teman. Sebenarnya walaupun saya bilang betapa pentingnya paragraf pertama, tapi pelajaran atau ilmu atau materi tentang teks intriguer ini sebenarnya ingin saya sampaikan kepada kalian semua bahwasanya teks intriguer ini membuat penulis tahu bahwa tiap bagian cerita, apalagi di dalam cerita pendek, adalah spesial. Jangan lu menaruh perhatian serius, perhatian total pada paragraf pertama. Habis itu memble pada paragraf berikutnya. Siapa yang mau baca? Ya. Jadi yang Anda harus kasih teks intriguer itu adalah materi ini membuat Anda tahu bahwa setiap paragraf cerita Anda itu spesial. Jadi Anda jangan kalau bahasa saya, paragraf cerita pendek kita itu adalah anak-anak kita. Anak-anak kreatif Anda sebagai penulis. Anak-anak teks. Sebagai ibu, jangan pilih kasih dong. Jangan hanya anak pertama yang kamu kasih treatment sedemikian rupa. Kalian juga harus ngasih treatment yang adil dan merata kepada anak-anak kalian lainnya. Pastikan cerita kalian mengalir, pastikan cerita kalian tidak tersendat. Kalau dia tidak tersendat tapi tidak mengandung teks intriguer nggak apa-apa. Tapi kalau kalian udah ngerasa mulai patah dan kayaknya mulai
kerasa menggenang dan tidak bergerak, oke. Dan ketika diperiksa premisnya udah bener nih, masukin bumbu dong, cemplungin text intriguer, pilih aja nih mau pakai yang mana. Nah, itu yang ingin saya kemukakan kepada teman-teman semua. Ayo kita lanjutin latihannya lagi. Oke, mencintai Yati, Yusrizal KW. Ini nggak ada di Google sih, tapi saya dapat cerpennya dari cerpen judul buku kumpulan cerpennya. Ayah anjing, ayah koma anjing, ayah anjing. Yusrizal KW nulis, abang kayaknya jatuh cinta lagi ya, kata istriku tiba-tiba. Mengejutkanku, mati aku, ketahuan. Gugup desir darahku beriring dengan memerahnya air cintaku hingga ke telinga. Bentar dulu, saya baca dulu ya, supaya pilih dapat, nanti baru tebak. Maksudmu? Aku gelagapan. Maksudku, abang jatuh cinta lagi sama istrimu ini. Iya, gitu dong. Jatuh cinta ke istri itu mesti sering-sering, biar lupa selingkuh. Jawabnya renyah. Apa ini? New fact. Yes, new fact. Jadi dia itu udah dalam keadaan takut ketahuan. Faktanya istrinya itu benar-benar tidak menuduh dia selingkuh loh. Nah, ceritanya mencintai Yati ini, kalau kalian baca cerita penuhnya nanti kalian akan lihat bahwasanya si tokoh utama kita ini itu pengen banget selingkuh. Karena bagi dia istrinya itu baik, tapi baik banget. Jadi kayaknya nggak ada apa ribut, dikit itu kurang gitu, kurang. Jadi dia tuh pengen selingkuh. Tapi dia juga nggak ingin rumah tangganya itu berantakan. Jadi yang dia lakukan adalah nama istri gue Yati. Gue harus selingkuh sama perempuan namanya Yati juga. Jadi dia sering ngigau nih, memuji-muji Yati. Actually itu selingkuhannya, tapi Yati ini apa namanya, nganggap itu tuh perasaan suaminya makin cinta ke dia gitu loh. Nah, gitu. Itu adalah cerpennya komikal tapi menarik banget. Rumah Duka, Rati Kumala. Ia datang lagi. Perempuan jalang itu. Pasti ia baca obituari di koran. Ini risikonya. Ia jadi tahu. Beberapa orang memandangi kedatangan. Beberapa berbisik-bisik. Tentu mereka tahu siapa perempuan itu dan bagaimana statusnya. Ia mendekatiku. Apa ia tak sadar? Aku bisa jadi harimau yang tiba-tiba menerkam anjing buduk. Maaf, katanya. Ini dasi kesayangan Bim. Mungkin dia mau memakainya. Cerpen Rumah Duka, Rati Kumala. Reacting. Yakin reacting? New fact. Ya. New fact, ya. Kenapa new fact? Anda bayangin, ini ada istri pertama sedang nangis di depan jasad suaminya, ya. Gitu loh. Oh iya. Sekonyong-konyong datang perempuan yang entah kenapa datang, dan ternyata perempuan ini lebih tahu daripada dia tentang dasi favorit suaminya. Itu tuh menyakitkan, sebuah fakta baru yang hadir di sini. Fakta barunya bukan tentang punya selingkuhan. Oke, ini tuh punya selingkuhan tuh udah menyakitkan banget gitu. Karena dia udah tahu kan, perempuan jalang itu dia nyebut, oke, ini merupakan selingkuhan suaminya atau ini adalah istri kedua suaminya. Tapi yang lebih nyakitin lagi fakta baru bahwasanya orang kedua di dalam kehidupan mereka ini ternyata lebih tahu tentang dasi kesayangan suaminya. Oke, one of popular stories dari Dewi Lestari, malaikat juga tahu. Laki-laki itu yang biasa mereka panggil abang adalah makhluk paling dihindari di rumah Bunda. Nomor 2, sesudah blasteran Doberman yang galaknya di luar akal. Tapi untungnya sekarang sudah ompong dan bukan. Abang tidak galak, tidak menggigit, tapi orang-orang sering dibuat habis akal jika berdekatan dengannya. Malaikat juga tahu, Dewi Lestari. Yuk. Abang tidak galak, tidak menggigit, tapi orang-orang sering dibuat habis akal jika berdekatan dengannya. New fact.
Questioning. Reacting ya? Ya. Questioning. Kalau questioning ini auto tidak questioning. Karena questioning itu harus ada Tanda Declaring klimaks. ya. Ya. Declaring. Declaring klimaks. New fact. Semuanya dicoba 4 ya. Ya. Ya, skripsi saya ini. New fact ya? Bukan sih? Skripsi saya. Bukan new fact ya? Oke. Coba ini polanya mirip nggak sama ini? Ya, new fact. Mirip nggak sama ini? New fact tadi. Ini apa nih? Reaction. Ini kan reaction. Kita mau tahu apa yang nyebabin dia nangis. Ini nih, lihat polanya. Orang-orang mau tahu gitu loh. Seperti apa orang-orang yang sering dibuat habis akal. Nggak apa-apa. Nanti kita akan lebih Ingin tahu ngapain dia sampai orang-orang habis akal. Yes, betul, Ocha begitu. Tapi nggak apa-apa. Ini namanya latihan teman-teman ya. Kalau semuanya betul juga, kalian betul semua jawab. Saya merasa saya kasih materi ini semua ya. Oke, Dua Rumah Kayu ada di Jawa Pos. Dali Sembiring ini adalah penerjemah novel Lelaki Harimau Eka Kurniawan. Ya, dia juga penulis cerpen yang baik. Aku tak ingat, jawabnya nanti. Tunggu saya kelar dulu bacanya. Aku tak ingat seorang pun dari mereka. 20 tahun telah mengaburkan banyak wajah dan nama. Namun, ada kemungkinan bahwa siapapun yang telah menetap di kampung ini selama 20 tahun lebih masih ingat keluargaku. Tidak mudah menghadapi itu. New fact ya? Apa faktanya? Namun ada kemungkinan bahwa siapapun yang telah menetap di kampung ini selama 20 tahun lebih masih ingat Declare. keluarga. Kalau saya Declaring. Ya, declaring. Dia berada pada titik emosi nyerah banget nih. Tidak mudah menghadapi itu. Tak ingat seorang pun. Udah nih. Ini nih yang kita pakai kemarin. Dadaku sesak, pisau dan batu asa bersih-gesek menelantarkanku di bukit kecemasan. Memang sejak pagi kecurigaan teramat gencar menggodaku. Apa tidak, sepanjang ingatanku tak pernah setali tambang memasung pergelangan kaki ini. Pun jerat tali yang ditanggalkan saat waktu duha tinggal sepertiga. Tidak merta memadamkan api curigaku. Oh Tuhan, gerangan apa ini? Yeay, apa nih? Questioning. Oke, ini yang terakhir nih. Boleh ya? Saya ambil cerpen saya satu ya. Judulnya, paling tidak kita sempat bermain teater di dalam mobil, terbit di koran Tempo 2020. Aku tidak mengerti mengapa kamu meminta aku datang ke restoran itu tanpa make up. Nggak perlu cantik, jangan dandan kalau perlu. Jelas sekali itu kalimat perintah. Tapi aku langsung mengaitkannya dengan tuntutan minggu lalu. Nikahi aku atau perselingkuhan kita akan terbongkar. declaring. Ya, oke. Thank you. Itu clear ya, teman-teman. Nah, yang saya harapkan teman-teman adalah saya udah ngasih fenomena masalah cerita-cerita yang mampet, keran cerita yang buka dikit gitu, netes airnya. Habis itu menurut saya salah satu problemnya, saya analisis nih dari cerita-cerita dari karya-karya yang ada, ya karena di sana tidak ada tidak ada perangsang kepenasaran pembaca. Terus saya bedah lagi sampai titik tertentu, sepertinya materi ini perlu diformulasi sedemikian rupa. Saya uji lagi. Oke, ternyata ada 4. Ada 5, mungkin calon belum tentu 5. Ada 4 bumbu yang bisa kamu pakai. 4 bumbu itu di bawah nama besar text intriguer, dan keempat bumbu itu namanya text intriguer questioning, text intriguer declaring, text intriguer reaction, dan text intriguer new fact begitu. Dan untuk membuat rekan-rekan tidak hanya sekadar memahami konsep, tapi juga tahu di lapangan sebagai cerita seperti apa bentuknya, saya hadirkan contoh-contoh ini. Contoh-contoh ini kalau di dalam pencarian saya itu
datanya sampai 123 paragraf. Tapi saya ambil ini sesuatu yang bisa bagus untuk latihan kita di kelas ini. Teman-teman, materi kita itu dulu. Saya nggak mau ngasih lain, nanti kalian bisa pusing, bisa bingung, migrain atau kesurupan ya. Kita pelan-pelan dulu, satu-satu dulu. Sampai di sini, saya tentu saja kita masih punya waktu sekitar 30 menit sengaja untuk kita berdiskusi untuk membahas tentang materi kita hari ini terkait ukuran kedua dari cerita yang bagus atau teks yang bagus. Yang pertama, ceritanya harus ringkas karena mengandung premis yang beres. Yang kedua, ceritanya mengalir karena dia mengandung teks yang beda. Silakan. Mas Benny, kadang itu saya baca cerpen ya. Ya. Terus kemudian saya tuh nggak ngerti dia nyeritain apa. Kayak dia tuh kayak potongan sesuatu yang saya nggak ngerti gitu. Itu masuk cerpen yang bagus atau bagaimana? Saya kadang bingung, ini ya saya nggak berpengetahuan atau memang cerpennya agak aneh. Gitu. Terima kasih, Mas. Ya. Berat. Saya paham. Apalagi ya, kita tuh, apalagi si Mbak Ocha baca sebuah cerpen, atau sebuah novel atau orang gila Cak, ini cerpen novel ini bagus banget. Ketika lu baca, lu nggak ngerti, ya Allah, apa gue yang tolol kan gitu. Ya, makanya kalau anda buka slide pertama saya kemarin, saya kan kasih 2 slide kemarin, 2 materi ya. Pertama ukuran cerita yang bagus, yang kedua premis ya. Kalau Anda baca pada slide keberapa, saya akan bilang begini. Bagaimana menjadi penulis yang bagus? Anda harus menjadi pembaca yang bagus. Gitu. Jadi bisa aja nih kita udah nulis cerpen bagus. Hasil dari kelas ini kita akan menghasilkan cerpen yang bagus ya. Begitu ya. Ketika cerpen ini dibaca oleh pembaca yang bagus tuh Mbak Ocha hasilnya. Bagus. Akan bagus juga. Ketika cerpen yang udah lu garap dengan rumus sedemikian rupa, udah bagus hasilnya, dibaca oleh orang yang jam terbang membacanya rendah, orang yang jarang membaca atau tidak suka membaca, tapi tiba-tiba gabut gitu, terus ketemu koran, potongan koran, terus lihat cerpen ada dan ini cerpen apaan sih? Nggak jelas banget. Itu nggak penting untuk jadi pertimbangan. Itu impossible kita untuk memuaskan pada banyak orang. Nah, yang ingin saya sampaikan, ketika bukan hanya Mbak Ocha, ketika siapapun itu berhadapan dengan teks dan Anda kesulitan atau ini apain ngomongnya, kenapa ngawang-ngawang dan segala macam ceritanya, itu ada 2 macam. Ya, yang pertanyaan pertama saya akan tanyakan kepada si pembaca dulu. Ya, itu dulu. Pembaca itu adalah, apakah Anda sudah membaca 10.000 jam? Ini penting bagi saya sendiri. Itu berlaku sekali Pak pada saya. Anda bisa baca biodata saya di Wikipedia, di sana ditulis bahwasanya saya itu nulis cerpen pada usia 25 tahun, relatif terlambat. Tapi cerpen pertama saya itu langsung nembus Kompas pada bulan Desember 2008. Loh kok bisa gitu loh, bla-bla lainnya. Saya nggak tahu saat itu, tapi hari ini saya tahu. Karena apa? Saya dari kecil sampai sebelum saya nulis cerpen itu adalah saya itu tidak bisa tidur kalau sekolahnya itu kalau saya sedang baca buku dan belum selesai. Nah, saya itu bisa nulis, saya akhirnya tersesat di jalan yang benar menjadi penulis cerpen. Ketika sebagai seorang fresh graduate, saya itu udah ngelamar kerja di bank. Kan di zaman saya tuh baru tamat 2006 ya, saya tamat kuliah. Sarjana pertanian itu segrup sama sarjana ekonomi dan hukum ya, sarjana segala pekerjaan begitu. Jadi saya tuh fresh graduate, saya ngelamar kemana-mana. Dunia belum seterbuka hari ini cuy. Hari ini kan lapangan pekerjaan banyak banget ya, ada penulis, ada blogger, desainer, copywriter kan. Dulu tuh tahunya ngelamar gitu. Dan nggak ada yang cocok tuh. Saya tuh kayaknya nggak cocok kerja kantoran. Sampai saya curhat sama teman saya yang satu wisma di Padang. Saya itu tinggal sama satu rumah isinya 10 orang, satu rumah ada 5 kamar, isinya dua orang, dan saya baru sadar ketika saya tamat, saya itu sekamar sama aktivis semua. Ada yang presiden BEM,
ada yang ketua lembaga dakwah kampus, ada yang ketua keputrian, ketua apalah gitu bla bla lainnya, yang di dalam kamar mereka itu bukunya banyak banget. Saya bela-belain saya ngambil jatah 4 kali bolos kuliah supaya bisa ikut ujian. Itu kan minimal 4 kali bolos kuliah ya kalau waktu itu 25% bolos. Saya bela-belain 4 kali bolos kuliah harus bolos untuk membaca. Dan teman saya bilang, Ben, kenapa lu nggak coba nulis saja? Kenapa nulis? Lu tahu nggak, Ben? Semua buku di Wisma kita ini, dia bilang, mungkin cuma lu yang selesai bacanya. Karena saya tuh membaca gila banget gitu. Jadi saya yakin cerpen pertama saya bisa ditembus Kompas karena saya punya modal 10.000 jam membaca. Nah, jadi hari ini kasarnya ketika saya ketemu teks yang ini apain ngawang-ngawang dan bla 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 lainnya, saya fix, saya bilang ini penulisnya bermasalah, penulisnya nggak bisa nulis karena saya udah baca 10.000 jam. Sekarang Anda pun yang di sini Anda bisa bertanya kepada diri Anda sendiri, telahkah Anda membaca 10.000 jam? Begitu. Nah, tapi memang ada sebuah karya itu yang tidak menawarkan apa-apa, tidak menawarkan teori apa-apa, tidak menawarkan pemikiran filosofi apa-apa, tapi cerita yang simpel dan Anda pun melihatnya bukan lagi gagal memahami, memang itu ceritanya jelek. Ya bisa aja sebut itu jelek, yang ngapain menghabiskan waktu untuk kita menghabiskan cerita seperti itu. Nah, sekarang gimana nih? Ada tips saya, gimana kita akan menghadapkan gimana Bang Ben mastiin supaya kita nggak ngabisin waktu untuk cerita yang nggak bermutu. Nah, ini nih, ketika Anda baca cerpen saudara-saudara, premis itu sudah kebongkar pada maksimal 30% cerita. Kalau ada cerpen itu ada 9 halaman, kalau sampai 3 halaman premisnya Anda nggak jelas, tinggalin itu cerpen. Pasti ditulis juga nggak akan beres. Itu gunanya kita belajar ilmu kemarin. Ya, kalau Anda nonton film nih, filmnya 2 jam. Kalau Anda nonton film 2 jam itu sampai sekitar 20 menit, Anda belum tahu ini ceritanya apa, ngapain habisin waktu? Tinggalin tuh cerita. Dia pasti menggenang, pasti dragging ceritanya, patah-patah dan segala macam. Nah, itu Ocha. Jadi pertama persangkanya ke kita, kedua persangkanya ke penulis itu. Ketika penulis itu sendiri dia nggak beres sampai 25% cerita atau 30% ceritanya, udah tinggalin. Itu yang bermasalah pada teks Anda. Bacaan kita berpengaruh nggak, Mas? Misalnya kita seringnya baca fantasi, kemudian kita tiba-tiba nyebrangnya baca ke Kompas gitu. Berpengaruh nggak, Mas? Kita untuk memahami cerita. Pengaruh, cuma kan gini. Menurut saya tuh, saya akan bilang sama teman-teman semua, kalau Anda udah nulis fiksi bagus ya, tolong Anda nggak usah baca fiksi. Bacalah banyak-banyak non-fiksi. Supaya fiksi Anda bukan hanya berbunga, tapi berisi. Nah, itu. Sekarang saya tuh jarang banget baca fiksi. Saya lebih banyak baca non-fiksi. Nah, tapi kalau Anda menyukai tulisan-tulisan non-fiksi, dan serta Anda sudah banyak menghasilkan tulisan non-fiksi, saran saya, banyak-banyaklah baca tulisan fiksi. Supaya tulisan fiksi Anda itu bisa mengalir. Dia nggak tegang dan formal. Nah, sekarang saya menjawab pertanyaan dari Mbak Ocha tadi. Ketika si Mbak Ocha nanya bahwasanya, ngaruh nggak di Bang? Kita yang selama ini misalkan lebih suka membaca novel di platform gitu ya, itu kan bahasa-bahasanya biasanya sangat to the point, vulgar dan segala macam. Terus akan ketemu dengan bahasa sinetron. Ya, ketemu cerpen Kompas yang itu jauh lebih filosofik ya, akan banyak metafora dan segala macam. Yang ngaruh itu akan mengupgrade atau memberi keragaman pada bahan bacaan Anda, tapi itu seharusnya tidak menempatkan Anda pada masalah tadi. Masalah yang pertama kata yang Mbak Ocha, aduh, gue kok nggak bisa paham dan segala macam. Enggak, saya pikir Anda harus membuka diri Anda untuk atas keragaman bahan bacaan supaya Anda penulis itu menjadi kaya. Bahan Anda banyak. Ketika Anda mau menulis, maka semua bahan bacaan itu akan berbondong-bondong datang ke otak
kecil Anda dan bilang, hey, lu butuh ini deh kayaknya. Lu dulu pernah baca ini. Nah, gitu tuh cara kerja. Oke. Terima kasih Mas. Mbak Ocha. Ada Tanya Bang Benny. Ya, silakan. Kalau free action itu kan itu mungkin kecilin. Free action itu susah ya dibedain dengan yang lain ya, declaring new fact. Kalau menurut Ayu nih, apa Ayu yang nggak paham ya? Apa free action itu mungkin lebih banyak di video di apa ya? Film-film kali ya. Kalau di tulisan tuh susah ya, gimana nebahnya gitu. Betul. Jadi sebenarnya pre-action atau pre-acting itu adalah teknik yang sering banget dipakai pada penulisan skenario, karena dia akan fokus pada aksi, dia akan fokus pada visual kan gitu loh. Kita akan melihat ini apa namanya sebuah peristiwa secara langsung, sedangkan teks itu akan menggambarkan peristiwa itu. Tapi menurut saya Mbak Okta nggak apa-apa bingung, artinya rumus dan formulasinya bekerja. Saran saya ya banyak-banyak latihan ketika Anda baca teks ya. Ketika Anda baca teks cerita apapun, oke. Sekarang itu saya kalau baca cerita, saya kalau teman-teman mengikuti Instagram Story by Five ini punya Instagramnya sendiri. Di Story by Five saya akan membagi tips tentang penulisan, saya akan membagi tips-tips ringan tentang membaca segala macam. Saya sekarang membaca itu biasanya buku itu pasti kotor. Buku itu akan banyak coretan. Saya akan aduh ini bermasalah. Seharusnya di sini ada teks intriguer nih. Di sini harusnya pre-action nih gitu. Nah, biasanya buku saya akan kotor tuh. Buku saya akan kotor karena saya melakukan dialog dan saya tidak otomatis mempercayai buku sebagaimana saya akan mengkritisi film itu premisnya seperti itu. Jadi nggak apa-apa Mbak Okta, bingung nggak apa-apa. Nanti kalau sering latihan kita akan tahu ngebedainnya. Selain seiring intensitas membaca, seiring intensitas kita menulis. Ya, jadi sebenarnya Ben itu kunci utamanya seorang penulis itu ya harus banyak baca ya, harus banyak nonton film misalnya ya. Jadi kan tambah kaya gini ininya. Betul ya. sekali. Kalau orang sibuk kayak kita nih gimana? Ya, harus banyak ini ya, baca fiksi gitu. Boleh kasih contoh fiksi, contoh non fiksi gitu, yang bisa dibaca gitu, non fiksi apa gitu. Banyak banget ya. Cuma nanti saya mau bilang bahwasanya non fiksi yang beberapa waktu yang lalu baru saja saya selesaikan serinya, yaitu seri trilogi Sapiens ya, Yuval Noah Harari. Itu Anda bisa ini kan, atau juga nanti Anda bisa baca sekarang saya sedang merampungkan Geography of Genius. Jadi Geography Genius karya Eric Weiner itu udah ada terjemahannya. Nanti bisa japri saya, Okta, kita bisa japri saya tentang karya-karya fiksi yang disarankan Anda harus baca. Kan di materi ini saya kan sering nampilin kutipan-kutipan cerpen, kutipan-kutipan novel. Udah, bacalah itu. Itu pasti karya yang bagus yang saya tampilin di sini. Oke? Nah, kalau ingin jauh lebih tahu nanti judul-judul non fiksi, nanti japri kita WA-an, Mbak Okta. Oke? Semangat pokoknya. Ya, berarti dia itu banyak berupa biodata kehidupan pribadi orang gitu ya. Biografi orang atau cerita orang bebas. Gitu ya. Bebas. Yang saya sampaikan tadi bahkan tulisan non fiksi yang bukan biografi, justru dia tulisan fiksi yang ditulis dengan tulisan non fiksi yang ditulis dengan sangat mengalir atau bercerita. Nanti saya akan japrikan judul non fiksinya. Masuk ke faksi nggak itu Mas ya? Gimana? Faksi kan ada tuh, saya sering dengar waktu ikut di bincang-bincang sama Kak Asma Nadia. Ada lagi faksi, fakta rasa fiksi. Ya bisa aja begitu. Karena menurut saya fakta rasa fiksi atau faksi tadi itu menunjukkan kalau seorang penulis itu memang sudah menulis dengan sangat bagus ya. Ya, bayangkan dia menuliskan non fiksi tapi dengan begitu bercerita. Kan kita tidak merasa sedang membaca hamparan data kan begitu.
Ya, saya pikir itu karena penulis non-fiksi itu orang yang punya keilmuan sangat mendalam tentang apa yang ia tulis, plus dia juga pasti orang yang sangat suka membaca fiksi. Bang Ben boleh tanya lagi? Silakan. Siapa ini? Aku Camar. Oh, Camar, silakan. Apakah mungkin Bang Ben jika menulis novel itu babnya itu terdiri dari cerpen-cerpen? Sorry, ulangi. Apabila? Apakah mungkin kalau menulis sebuah novel, tapi setiap babnya itu merupakan cerpen-cerpen gitu? Tapi nanti akan ada sebuah narasi yang menyambungkan gitu. Oke, paham saya. Saya pikir saya akan ubah begini. Saya sampaikan pada pertemuan kemarin bahwasanya panjang bab untuk novel itu idealnya pada umumnya itu sepanjang cerpen itu sendiri, yaitu antara paling pendek 500 kata, paling panjang 2000 kata. Nah, gitu tuh. Nah, tapi kalau Anda meniatkan dia sebagai cerpen, terus Anda mau gabungin dia sebagai novel, saya pikir dia akan bermasalah sekali pada premisnya ya, begitu. Karena nanti Anda punya 13 cerpen alias 13 bab, Anda akan punya 13 premis begitu. Walaupun itu mungkin sekali, Anda mungkin perlu baca buku saya judulnya Cinta Tak Pernah Tua, diterbitkan Gramedia Pustaka Utama 2014. Cinta Tak Pernah Tua itu disebut oleh banyak orang sebagai prosa hibrid, yaitu dia berisi 13 cerita pendek saya yang udah terbit di Kompas, Tempo, Media Indonesia, Jawa Pos, Republika, dan dia ketika digabungin, orang-orang itu tidak merasa membaca sebagai sebuah kumpulan cerpen, tapi orang membaca sebuah novel. Karena 13 cerpen itu bercerita tentang seorang veteran beristri 3 bernama Samin. Nah, gitu. Tapi bagaimana Anda itu saya tulis 13 cerita pendek itu dalam waktu 6 tahun kalau tidak salah. Karena cerpennya itu satu-satu nongol. Dan saya tidak sadar kalau saya menulis hal yang sama ketika digabungin. Jadi itu sangat bisa Anda lakukan untuk menghasilkan novel rasa cerita pendek atau kumpulan cerpen rasa novel. Itu mungkin sekali. Ya, ini kayak novel Game of Thrones juga begitu. Itu. Jadi masing-masing ada DN-nya di setiap cerpen istilahnya ya. Ya, jadi orang bisa baca dia sebagai karya sendiri-sendiri, orang bebas mau baca bab berapa kan begitu kan. Tapi orang juga akan bisa baca dia secara berurutan. Ya, itu menarik asalkan Anda bereskan premisnya, semuanya mungkin. Berarti itu bikin premis misalnya 13 cerpen nih, Mas. Berarti bikin premis 13. 13. Jadi misalnya nih kemudian kita jadikan novel, berarti kita punya 13 kita punya premis per bab. Enggak, kalau novel beda. Premis Anda cukup satu. Kalau Anda masuk kelas novel ya, siapa tahu nanti di sini ada orang kelas cerpen yang mau mengupgrade masuk ke kelas novel, itu sangat mungkin saya bocorin dulu. Nanti gini, Anda itu sekarang kita punya tabel namanya tabel premis ya gitu ya. Tabel premis di kiri ini. Nanti kita akan belajar lagi makin hari ke hari tabelnya nanti akan makin gemuk yang tanpa Anda sadari Anda sedang membangun berkas cerita Anda yang Anda bisa ukur bahwasanya nanti Anda itu premis Anda ini nanti akan ditulis dalam 400 halaman, 200 halaman atau 300 halaman. Saya menjamin itu. Dengan premis yang kita punya sekarang. Ya. Premis yang Anda buat sekarang itu kalau Anda akan jadikan dia cerpen, Anda akan tahu itu nanti jadinya berapa bab. Dan Anda akan tahu juga ketebalan draft Anda. Nah, jadi kalau novel cukup satu premis. Cukup satu premis. Kan tadi kan mau dibuat cerpen rasa novel. Ya, repot memang repot nanti Mbak Camar seperti itu proses. Soalnya Bang Ben, saya itu udah lama punya ide dan setiap kali ada ide itu aku kan biasa tulis di HP aku ya. Jadi aku punya ide tuh nulis sebuah buku untuk Hari Ibu. Jadi itu ceritanya nanti semua berdasarkan kisah-kisah hubungan antara anak dan orang tua, anak dan seorang ibu gitu.
Tapi nanti jadinya Oke. kayak novel gitu. Ya, aku paham. Itu menarik banget. Itu semacam apa namanya antologi gitu ya, antologi tapi punya benang merah gitu. Kalau di Iya. dalam kalau di dalam kalau di dalam apa film itu omnibus ya, atau dulu juga pernah mirip itu dibuat oleh Dewi Lestari dalam recto verso misalkan begitu. Jadi apa namanya, itu menarik banget. Anda silakan buat itu. Anda punya 13 atau 20 kisah tentang ibu, Anda beresin itu Mbak Chamar premisnya. Saya sampaikan kepada Anda sekarang dengan materi premis kita pada pertemuan pertama. Apakah ada cara paling baik untuk menyimpan ide selain membuatnya premis? Coba. Nggak ada. Kasih saya. Kalau Anda punya cara lebih bagus. Kalau Anda punya ide nih, tolong masukkan dia langsung ke dalam cetakan yang bernama premis. Kalau Anda udah masukkan dia ke dalam cetakan yang bernama premis, Anda mau buka dia 6.000 tahun lagi selama Anda masih hidup, idenya masih kuat. Yes. Oke, thank you banget. Sama-sama. Ya, ada lagi? Oke, kalau ini sudah tidak sabar latihan ya, sudah tidak sabar mau saya kasih tugas. Ya, Mas, tugasnya jangan 1 hari dong. Kadang banyak kesibukan. Ya, betul sekali. Apa namanya? Tahu nggak Mbak ya? Ketika saya merilis kelas, saya akan kasih diri saya itu pada kelas itu. And I hope you will do too. Gitu. Iya, betul. Jadi, ya. Jadi saya akan buat dia sedemikian rupa, teman-teman. Apa namanya? Kalau malam tadi kan, kalau kemarin deadline kita pukul 12 malam kan? Iya. Karena sudah ada permintaan Mbak Chamar supaya jangan terlalu lama. Ini nih kelemahan saya. Kalau saya sebagai mentor saya ditantang begitu, saya kan kemarin pukul 12 malam deadline. Tapi karena ada peserta yang bilang jangan pukul 12 malam seperti kemarin, maka saya sampaikan deadline tugas kita malam hari ini selesainya bukan pukul 12 malam deadline, tapi pukul 11 malam ya. Pukul 11 malam deadline-nya. Oke. Semakin Anda nawar, saya kurangin lagi tuh nanti ya. Waduh. 10 malam saya buat dia sedemikian rupa. Enggak apa-apa, jam 12 malam Master yang nerimanya sanggup. Ya, Anda salahkan dengan siang tadi tuh sama Mbak Chamar itu. Oke. Tadi aku klik Zoom-nya tuh jam berapa tuh? Masih setengah jam lagi aku udah ini tapi belum muncul-muncul kan. Jadi aku memang udah semangat. Ya, oke. Teman-teman, demikian materi kita hari ini. Saya harap teman-teman bisa menangkap materi yang sudah saya susun sekitar 3 tahun ini. Dan saya mau bilang sebenarnya mungkin beberapa teman-teman kalian yang mau ikut kelas tapi ragu-ragu, dan kalau kalian ikut kelas ini kalian akan bilang bahwasanya teman-teman kalian telah melakukan keputusan yang salah. Tidak menyesal. Ya, jadi termasuk saya menyesalnya nggak dapat novel. Ya, semoga teman-teman bisa berterima juga dengan cara mengajar saya yang berapi-api, gitu. Bagus. Jadi saya itu pernah dapat testimoni teman-teman begini, dia bilang harusnya peserta kelas menulis Beni Arnas itu malu karena gurunya tuh udah semangat banget, kalau dia nggak ngerjain tugas itu malu harusnya ya, gitu. Nah, baik teman-teman, terima kasih atas antusiasmenya. Mohon dimaafkan apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya nanti akan mengoreksi tugas kalian itu tetap dengan cara seperti biasa. Saya akan, kalau salah saya sampaikan salah. Kalau memang itu bisa saya bantu benerin, saya akan bantu benerin. Tapi yakinlah saya ngelakuin itu karena saya tahu kalian udah tanda kutip berkorban banyak hal di sini. Saya tidak mau atas alasan menyenangkan customer saya bilang bungkus, nggak akan saya lakukan itu ya. Siap. Jadi kalau saya udah bilang bungkus, artinya ya memang bungkus begitu. Amin. Demikian saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bang Ben atas materinya hari ini. Ya, dengan berakhirnya materi hari ini, berakhir pula pertemuan kedua kita ya.
Semoga materi yang telah disampaikan Bang Ben tentang text integer bisa memantik kita untuk membuat calon novel kita menjadi lebih hidup ya, dan juga merangsang penasaran dengan pembacanya. Oke, seperti sebelumnya untuk Salindia terus materi presentasi dan juga Boreng akan saya kirimkan link dan juga beserta passwordnya. Seperti yang Bang Ben katakan tadi, untuk tugasnya hari ini jam 11 malam ya, nggak jadi jam 12. Jadi teman-teman kalau bisa sudah mulai start dari sekarang, dibuka linknya dan di-download. Kemarin Untuk ketiduran. video Ya. maksimal besok pagi. Yang punya Nggak apa-apa, yang punya yang Ayu. jelas yang ini enggak. Mas, boleh saran nggak ya? Apa Kalau tuh? Yuk. tugasnya dikasihkan pagi boleh nggak kita baca-baca? Jadi nggak setelah ini kita baru, saya termasuk orang yang agak lemot nih. Misalnya nih saya dengerin sesuatu kemudian baca tugasnya saya kadang kaget gitu. Kalau boleh dikirim pagi, setelah baca tugas itu mungkin saya tahu saya harus ngapain pada saat pemberian materi. Terima kasih. Bagusnya baca dulu tugasnya. Saya yakin tugas ini relatif lebih mudah dari yang kemarin. Jangan-jangan sebelum maghrib udah ngumpul semua. Jangan-jangan. Tugasnya mudah, mudah banget ya. Ya Allah. Mudah Semoga tidak membuat mules. Mudah asalkan udah sering baca ya Bang ya. Kalau banyak itu apa namanya, banyak cerita yang sudah dibaca pasti mudah nih tugasnya. Mudah dan Baiklah, tidak tidak ada pertanyaan lagi ya. Enggak. Iya, Baiklah. Bang Ben mau ngasih saran. Yang tadi kan ada di Salinda yang kayak misalnya teks cerpen itu. Kurang jelas ya suaranya. Mau ngasih saran. Yang tadi ada cerpen potong-potong cerpen. Ada kan misalnya nggak tahu misalnya itu suaranya nggak jelas. Nggak jelas. Suaranya nggak jelas, Mbak. Dengar suaranya. Berisik. Coba deketin deh suaranya ke mic-nya. Ini udah jelas belum? Bunyi gresek-gresek ya? Enggak clear. Nulis aja kalau enggak, Mbak. Kalau enggak ada kalau susah suara. Boleh. Kalau ini udah jelas belum? Nah, udah jelas. Jelas. Mau ngasih saran. Suaranya Tadi Mas kan Benny yang nggak ada. Ada apa namanya potongan-potongan cerpen yang disajikan Bang Ben tadi kan, mungkin ada baiknya di bawahnya dikasih misalnya ini text questioning, text action atau new fact, karena apa namanya tadi kan ada beberapa ada beberapa peserta juga yang nggak jelas juga ya. Jelas. Nulis Karena sendiri ada beberapa peserta termasuk saya juga yang istilahnya kayak gini, misalnya bocah-bocah berseragam biru misalnya itu teks apa gitu. Jadi kita pas bacanya tahu ini teks apa gitu. Karena tadi saya agak bingung juga beberapa potongan cerpen. Saya pikir tadi teman-teman sudah auto nyatat ya, gitu ya. Iya betul. Tapi kalau memang nanti mau dibutuhkan itu, teman-teman boleh nonton ulang videonya. Itu semua ada apa namanya akan sampai di situ. Jadi ini penting ya pembelajaran. Jadi kalau memang ada sesuatu yang ngerasa itu, teman-teman boleh mendapatnya gitu. Pemahaman lebih detail nanti akan bisa baca esainya juga gitu. Usul Mbak, kalau aku sih bawaan tulis semua ya. Jadi kita cuma nulis judul cerpennya, terus kita langsung isi misalnya new fact atau declaring. Jadi cuma judul sama judul cerpen, terus kita langsung isi itunya. Jadi semua aku dari 1 sampai berapa tadi ya? Sampai Ini 11, siapa ya? yang jawab ini? Siapa? Mbak Camar ya? Ini yang iya. Jawab. Mbak Camar, udah nih. Iya tadi karena saya yang nanya tadi siapa? Kalau menyimak. Yang nanya tadi siapa yang nanya? Yang nanya?
Yang nanya bukan aku, Yersita. cuman aku caranya gitu. Oh, Aku siapa? ngasih tahu. Siapa Tadi yang nanya? enggak terlalu apa? Yersita. Yersita, Yersita. Mbak Yersita, coba deh japri si Mbak Camar. Mbak Camar, please deh catatannya ini apa namanya share ke grup gitu lah. Ya, Coba iya, ya. aku nyatet semua. Tadi karena terlalu nyimak jadi enggak dicatat. Ya. Terlalu Saya nyimak cerpen, paham. Bang. Pakai notes Ya. sama buku. Jadi ditulis. Oke. Oke teman-teman, it's okay. Ini namanya dinamika pembelajaran. Satu lagi. Boleh nggak Ya. satu lagi? Itu Oke. Satu lagi. ya, Bu Mini, nanti kalau misalnya periksa tugas-tugas kami, tolong di isian mentornya tuh agak banyak ditanggapi gitu. Jadi jadi tugas-tugasnya di saya kok clear aja gitu, nggak ada ini, maksudnya biar kita tambah tahu tulisan kita itu kurang di mana gitu. Mbak Okta, kok di Mbak Okta sedikit di saya banyak. Oh iya, Kalau- saya bukanya di mana ya? Berarti Mbak Okta sudah bagus. Halo. Kalau tugas Anda udah bener, ngapain saya ceramah? Oh gitu. Tapi ada juga orang yang ceramah saya panjang, jadi macam-macam nih. Ada yang panjang, Oh, ada Nah, yang iya itu saya panjang. Oh iya. ada yang jadi kalau udah bener, udah ngapain kita? Tapi karena semuanya sesuai dengan kasus karya Anda, nggak bisa saya samaratakan. Karya Anda kasusnya segini, bener, udah bungkus gitu. Ada yang kasus ceritanya bukan berarti jelek ya, tapi rumit gitu loh. Wah itu biasanya dialognya TikToknya panjang, tang, masih belum bungkus juga, misalkan gitu. Tapi nggak apa-apa. Setiap orang tuh karena kan ini berbasis karya ya, berbasis karya kalian. Jadi saya tuh punya treatmentnya beda-beda. Kalau yang udah bagus, ya ngapain saya ceramah gitu. Oke? Yuk. Ya, udah nih ya. Udah ya, cukup. Udah cukup ya. Oke. Silakan Dika. Oke, baiklah, kita cukupkan ya. Nanti misalkan ada pertanyaan lagi, nanti boleh ke kolom di grup WhatsApp kita, ya. Nanti boleh. Nanti kalau itu nanti kita pasti jawab. Baiklah, terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih Bang Ben atas materinya. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Dadah. Sampai jumpa besok. Semangat, ditunggu. Yes, thank you semuanya. Bye. Terima kasih. Iya.